Dengeran nggak ya suaranya? Dengeran. Terdengar, Kak. Dengeran ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang teman-teman. warahmatullahi Iya. Maaf ya kalau nanti agak keputus-putus karena connection-nya lagi nggak stabil. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di acara malam ini, yaitu acara bedah bakat dari Talent Mapping Karir, yang mana pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Mungkin perbincangan kali ini lebih ke apa ya, silaturahmi sesama apa nih, petinggi karisma ya, karisma ITB. Di sini ada Kang Razil dan juga ada Kang Faisal yang nanti akan memandu jalannya acara bedah bakat ini. Nah, mungkin sebelum kita memperkenalkan pematerinya, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu host atau apa ya, moderator kita. Mungkin ada Kang Faisal di sini. Silakan Kang Faisal, bisa dinyalakan kameranya. Sebenarnya saya agak bingung ya gimana membuka acara. Udah di briefing teh. Iya. Iya. Gimana Kang Faisal? Alhamdulillah luar biasa Allah. Ada Gimana yang mau apanya? disampaikan terlebih dahulu? Oh iya, selamat datang semuanya. Nah, Kabarnya? alhamdulillah baik kabarnya. Mantap teh. Teh Evi sehat ya? Mantap. Ya, alhamdulillah. Ini Razil udah on. Udah. Silakan dikenalkan dong pematerinya. Oh iya. Baik, Ada terima slide kasih. nggak? Atau Teh nggak? Evi. Nggak pakai? Ada slide talent snapping-nya Razil. Ya, Razil. Oke. Silakan. Oke, langsung kita mulai ya. Makasih Teh Evi sudah membuka. Masya Allah ya. Nanti kita diskusi juga, nanti Teh Evi ikut gabung dalam diskusinya. Oke, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da amma ba'd. Alhamdulillah sebuah kesyukuran yang amat mendalam bisa silaturahmi lagi di acara bedah bakat ini ya di Sabtu malam. Yang mana minggu kemarin ada yang hadir, minggu kemarin siapa nih bintang tamunya guys? Ada yang hadir nggak? Bintang saya lupa juga. Halo, ada Gifari. Bukan, Aldo itu 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Mahasiswa berprestasi UPI. Siapa ya? Namanya Tevi, siapa namanya? Kang Raffi. Raffi. Ya, Oh, selanjutnya Kang Gifari ya. Gifari. Selanjutnya Kang Gifari ya, Kang Gifari. Kita doakan semoga hatinya terketuk Gifari untuk membedah bakatnya di sini. Nanti kita undang untuk ini aja, sharing personal branding ya, Kang. Iya. Pokoknya Gifari. Halo Kang Razil, tadi belum nyapa. Parah ya. Perlu ini ya, perlu didorong Gifari. Oke, mungkin panggung kita tidak terlalu maximizer teh, jadi ya harap dimaklumi. Iya. B aja kita. Signifikan tanpa maximizer sudah jelas perlu maksimal panggungnya. Kalau tidak maksimal berarti tidak menarik. Oke. Ampun Gif. Nah, kali ini kita akan bahas talent ini bedah bakatnya Razil Ramyaryadi ya. Nah, dari bakat responsibility. Nah, sebelum dimulai saya akan saya akan mengenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau bernama Razil Ramyaryadi. Beliau adalah seorang seorang guru kehidupan. Beliau aktivis Salman teman-teman ya di Karisma ITB, lalu di
beasiswa Baraya, lalu di pembinaan Baraya ya di Rumah Amal Salman ITB. Beliau seorang musyrif tahfiz Quran di Pondok Jus Koki. Beliau juga sekarang bekerja sebagai digital marketing spesialis di Bonli Cipta Sejahtera. Kalau teman-teman tahu Ina Cookies, nah Ina Cookies itu salah satu ininya ya, nama produknya, sebenarnya PT-nya itu namanya PT apa aja namanya? Saya jadi lupa. Bonli Cipta Sejahtera. Bonli Cipta Sejahtera gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas ini ya tentang Razil, profilingnya, dan talent mappingnya nanti seperti apa. Oleh karena itu, sebelum kita, mari kita berdoa bersama ya untuk kelancaran keberkahan dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Razil sehat? Lagi di mana? Alhamdulillah, lagi di kediaman sebetulnya, Mak. Di mana kediamannya, guys? Di Cikutra. Oh, di Cikutra. Alhamdulillah. Iya. Ya, pondok aman, sehat? Ya, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Santri nggak pada setoran? Nah, tadi dicepetin. Oh, dicepetin ya Allah. Kan itu tadi amanahnya biar terselesaikan semua dulu. Alhamdulillah kalau gitu, guys. Oke. Kita nungguin ya. Kirain beneran jam itu. Ngikutin. Sudah standby jam setengah. Mana linknya belum ada. Ayo lo Isa. Nungguin link saya. Jangan dibahas di sini, Jong. Jangan dibahas di sini, Jil. Oh gitu. Oh. Ya, siap. Udah terbahas juga sih, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi teman-teman, Razil ini teman saya di Karisma, ya. Sebenarnya ini emang sedikit agak reuni ya. Razil dulu sekjen Karisma ITB. Oh, mantap, periode 36 ya. Sebenarnya di sini teman-teman saya di Karisma juga ada TFI, ada Givari ya. Dan ada ya belum terlihat lagi teman-teman yang lain ya di Salman, tapi nggak masalah ya teman-teman. Intinya hari ini kita mau belajar bareng tentang bakat responsibility. Maka saya izin share screen dulu, mau menampilkan hasil bakatnya Razil Ramya Riyadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman semuanya, jadi seperti biasa ya, aku mau buka dengan penjelasan bakatnya dulu. Ya, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah bakatnya Razil. Di talent mapping, teman-teman, bakat itu ada beberapa makna. Kita ganti share screen-nya. Kita ganti. Razil, bakat nih. Ini singkat aja ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman artikan bakat itu apa sih? Gitu. Banyak kayak. Saya mau menggunakan definisi yang digunakan oleh talent mapping. Jadi bakat itu sifat sebenarnya. Dorongan terbesar untuk melakukan sesuatu, dorongan terbesar. Dan juga bakat itu adalah respon spontan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bakatnya Razil. Sifat, dorongan terbesar, dan respon spontan. Jadi kalau mau mengetahui Razil, teman-teman nggak perlu kenalan. Ya, nggak perlu ngobrol sama Razil, nggak perlu. Nggak ada yang perlu. Tapi kita akan mengonfirmasi banyak bakat yang dimiliki oleh Razil, gitu loh. Dorongan terbesar dan respon spontannya. Emang setiap orang beda-beda bakatnya, respon spontannya jelas beda ya. Mungkin Razil mungkin gini, kalau misalkan ada orang yang jatuh di jalan, teman-teman ya,
Ada yang responnya tuh ini perlu dibantu langsung cepat, atau ya udahlah nanti aja, ya udahlah orang lain juga banyak yang bantu, atau responnya kenapa dia bisa jatuh ya, atau penasaran ini jatuhnya gara-gara apa dan segala macam. Nah, jadi respon spontan itu emang beda-beda gitu ya yang dimiliki oleh setiap orang. Dorongan terbesar untuk melakukan sesuatu juga dan menjadi sifat. Bayang ya teman-teman ya. Nah, jadi hal-hal inilah yang ternyata menjadi pembeda antara kita dan orang lain gitu teman-teman. Gitu ya. Sampai sini Kang Razil ada pertanyaan nggak? Ketawa Razil. Lanjutkan. Lanjut ya. Nah, dari bakat menjadi kekuatan. Ya, Potensi gimana kekuatan. kalau marah-marah salah? Potensi kekuatan. Nah, kekuatan ini artinya adalah aktivitas produktif. Aktivitasnya apa nih dari sifat yang ada gitu kan? Misalkan sifatnya suka memajukan orang lain. Berarti kekuatannya apa? Aktivitas produktifnya adalah kegiatannya apa? Dari sifat memajukan orang lain. Boleh bantu dijawab? Ngajar ya. Mentoring. Ya, mentoring itu banyak. Ya, mengajar. Training. Coaching banyak. Nah, dari kumpulan aktivitas ini itu menjadi next step-nya, yaitu peran. Bahasanya bahasa peran. Kira-kira orang yang mengerjakan ngajar, mentoring, dan training itu, atau salah satu, atau kedua, atau ketiga itu disebutnya perannya apa? Guru, nice. Oh, peran di talent mapping. Oh ya, Guru di talent mapping. Dan mentor, training, oke, give lokasi. Pendidik. Nah, oh iya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk sponsor Gratisin Belajar, sebuah platform untuk belajar gratis soft skill ya, yang foundernya ada di tengah-tengah kita, yaitu Givari. Terima kasih Givari udah mensponsori Zoom meeting kita kali ini. Ya Teh Heavy ya. Telat banget. Boleh di follow IG-nya, silakan dikunjungi Instagram apa namanya? Gratisin Belajar. @gratisin.com, oke? Oh salah. @gratisin belajar salah lagi. Belajar ya. Oke, jangan lupa @Givari apa Twitternya Gif? Givari apa sih, lupa gue. Faiz Givari. Faiz Givari, seleb tweet kita. Followernya udah 12k guys. Udah checklist biru belum sih? Harusnya bisa. Cukup ya panggung buat Givarinya guys, cukup. Ini panggungnya Razil. Udah. Nah, ini jadi gini ya, jadi bakat, kekuatan, peran. Nah, jadi kita akan bahas yang mana? Yang bahas bakat. Bakat itu ada 34 bakat, teman-teman, menurut Gallup. Semua orang punya bakat yang sama, tapi urutannya yang berbeda. 1 sampai 34 itu urutannya yang berbeda. Ya, nah maka kita akan bahas bagaimana urutan bakat Razil ini membentuk sifatnya Razil. Mari kita bahas topik kita kali ini. Yeay. Nah, jadi Jill, jadi kita teknisnya ngobrol aja. Jadi nanti aku akan jelaskan tentang ini ya, tentang bakat-bakatnya, habis itu definisinya, habis itu nanti apa sih aktivitas produktif yang kamu lakukan dengan bakat tersebut, paling gitu ya. Jill? Ya, siap. Siap ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak kuis aja ya. Apa? Kayak kuis aja nih. Apa? Kayak kuis? Nah, kayak kuis. Kuis now.
Oke, nah gini ya guys. Bakat yang pertama analytical. Nah, ini luar biasa nih bakat analytical. Bakat analytical adalah bakat di mana ketika orang analyticalnya tinggi, dia senang sekali mendapatkan fakta-fakta yang logis dan segala sesuatunya tuh perlu masuk akal. Dampaknya dia menjadi kritis dan suka banyak bertanya, bukan karena penasaran, tapi dorongannya adalah mencari alasan yang masuk akal dan logis. Main-mainan itu data, karena data itu menurut orang analytical itu adalah harta karun untuk menjelaskan banyak hal. Apakah Anda seperti itu, Bapak? Jil, Iya, betul sekali. kenapa sih dinyalain? Saya senang ya oke, sebelumnya saya belum assalamualaikum ya. Oh Ini iya, buat sok saya atuh kan salam dulu. Iya. Silakan. Ini Aduh, langsung pengen jawab. Faisal. Ya, kita Ya maaf, suka aja Jil kita saya belum mah. dikasih kesempatan Kenalin dulu. buat Udah ngomong. tadi kenalan. Oh, maaf ya, ini ada banyak partisipan. Sok atuh. Ya, Ya, akunya belum lanjutkan, ngomong, Razi. maaf. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, Bapak. jadi kembali lagi ya, kalau misalnya teman-teman udah belajar bakat, memang apa ya, ada beberapa hal yang perlu kita sepakatin dulu ya. Jadi memang tadi benar apa yang dikatakan oleh Kang Isal bahwa bakat ini sebetulnya sifat dan sebetulnya bagi saya itu tools aja untuk mengenali diri sendiri itu seperti apa. Seperti itu sih. Nah, kalau misalnya tadi lihat dari urutan bakat, berarti kan istilahnya itu apa? Urutan atau prioritas yang paling menentukan saya itu akan seperti apa kalau misalnya ada sesuatu, benar nggak? Nah, tadi bilang analytical itu istilahnya itu data itu benar-benar kata karun gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang itu kalau dikaitin sama sekarang, saya sendiri memang ngerasa bahwa data kita misalnya sebagai, ini ngomongin sama pekerjaan gitu ya, sama digital marketing sendiri yang saya lagi lakukan itu tuh, kalau kita ngomongin marketing zaman now sama zaman old gitu ya, itu beda banget. Yang bedain itu cuma satu, yaitu adalah data. Jadi kalau misalnya di digital marketing itu kita tahu berapa orang yang like gitu ya, komen tuh bisa tangible gitu ya, semuanya bisa dihitung gitu. Beda sama yang istilahnya tradisional, yang itu pakai billboard, entah itu pakai TV, yang itu tuh benar-benar nggak bisa dihitung gitu. Apakah ini kita berhasil atau enggak billboard kita misalnya gitu ya, kalau ngomongin iklan. Nah, jadi memang akhirnya saya coba belajar digital marketing juga karena ada satu hal yang saya senengin, karena itanya gitu loh. Ada data, kita mainin gimana caranya, istilahnya tuh kalau akhirnya ke indikator itu semua itu bisa dihitung gitu. Dan itu saya seneng banget gitu. Misalnya, ini seberapa efektifkah? Misalnya bisa dilihat dari berapa orang yang lihat lah, berapa orang yang ngeklik lah, itu bagi saya itu seneng banget sih kayak gitu. Itu Kak Insal di nomor pertama. Analytical ya. Analytical. Berarti hal produktif yang dilakukan adalah dengan banyak ini ya, menghimpun data, mempelajari data, atau bahkan menciptakan data itu sendiri, nggak kayak bikin analisa, riset, dan segala macam. Ya, betul. Misalnya kalau misalnya gini lah, kita ngomongin data misalnya tentang santri misalnya, kan lagi ada setoran. Nah, bagi saya itu kalau cuma ngomongin setoran aja, ya misalnya banyak TV itu bagi saya itu kurang. Tapi yang lebih dalam lagi misalnya berapakah kualitasnya, misalnya kualitas bacaannya tuh kayak gimana. Bahkan misalnya periode dia per hari atau misalnya per minggu misalnya gitu ya, kita kalikan kayak gitu ya, akhirnya dapat riwayat dia per bulan itu dapatnya berapa. Nah, itu saya perdalam gitu santri itu, walaupun misalnya orang-orang yang lain itu enggak, misalnya cuman menghafal dari sekian itu berapa lama gitu kan. Kalau saya mah justru berapa kali kamu ngulang kayak gitu. Misalnya, jadi ada intensitas di situ juga. Misalnya misal nih, jus 29 nih, itu tuh minimal tuh diulang tuh 20 kali gitu. Dan itu tuh luar biasa kalau misalnya kita ngulang, Kang Isal udah ngulang 20 kali itu insya Allah tuh udah bisa menyerap gitulah, walaupun misalnya kita nggak baca kayak gitu. Jadi itu ada standarnya. Jadi itu yang saya senengin misalnya kalau udah mainin data di belakang gitu ya. Misalnya, ya saya bikin sendiri, ini santri udah berapa, misalnya ini baru setengah
setengah juz misalnya, oh berarti kamu masih belum dapat satu data saya misalnya gitu lah. Intinya saya buat data sendiri yang itu bisa kita record sendiri gitu. Oke. Kayak gitu. Iya, iya. Memang Menarik jadi ya. emang bahkan istilahnya tuh bahkan datanya tuh harus bisa tertelusur gitu loh. Jadi nggak cuma data sekarang, tapi data-data sebelumnya tuh kayak gimana. Jadi kalau kita ngelihat sebuah masalah tuh bahkan ya ini kadang-kadang mungkin disambungin sama konteks gitu ya. Bakat saya konteks agak tinggi. Itu tuh jadi sebelum kita ngelihat masalah tuh bahkan sebelum-sebelumnya tuh ada riwayat yang sama atau kayak gimana gitu. Jadi akhirnya dapat kesimpulan lah gitu. Jadi nggak serta-merta misalnya Isal, misalnya kenapa sih Isal misalnya kayak gini, oh ternyata belakangnya kayak gini. Ada masalah apa, oh ternyata sebelum-sebelumnya seperti ini. Kayak gitu sih. Oh, menarik ya. Jadi Anda sudah seperti praktisi telasmapping aja. Gimana? Kan disuruh ngejelasin. Iya. Nah, ya memang karena memang sudah lama juga ya bermain dengan bakat ini ya nggak sih? Udah belajar tentang bakat sejak lama nggak sih? Sejak kapan? Ya ya sebetulnya ya kalau mau buka kartu sih ya di Karisma itu luar biasa gitu ya. Ada pengalaman sendiri lah gitu yang kita, apalagi kita di situ sebetulnya bukan cuma kita sendiri yang mendalam, tapi istilahnya gimana? Kalau kita ngomongin orang gitu ya, pasti istilahnya itu ada tanya bagi. Jadi kalau misalnya kita mainin, jadi dulu di organisasi itu tuh saya sama teman-teman itu ngomongin bakat itu sebagai acuan kita ngomongin orang gitu loh. Karena data ini yang kita omongin bukan orangnya. Gimana ya saya cara ngomongnya? Tapi ini asik banget sih. Akhirnya dalam banget ngomongin yang jelas bakat. bukan gibah ya. Ini gibah bakat. Bukan, karena kita ngomongin bakatnya. Bukan. Gimana pemikiran saya tentang ini? Oke, aku mau nanya menarik. Bakat, karena ini yang bisa kita, karena gimana? Ini yang bisa kita ngomongin. Iya, dan bakat itu tuh representatif tentang orangnya, iya nggak sih? Sering kali kayak gitu nggak sih? Nah, maksudnya gini, kalau orang ngomongin bakat, istilahnya tuh bakat itu nggak berdiri sendiri, dia ada yang tingginya, ada yang rendahnya. Jadi istilahnya tuh kita ngomongin orang itu secara komprehensif, nggak lihat dari jeleknya. Nah itu maksudnya saya. Kalau misalnya kita gibah itu ngomongin orang jeleknya, nah iya. Jeleknya bahkan mungkin istilahnya tuh bahkan mungkin jatuhnya ke fitnah misalnya, bahkan yang nggak dia lakuin sama sekali misalnya. Tapi kalau ngomongin bakat, kita ngomongin seorang itu menyeluruh gitu loh. Iya. Menyeluruh gitu. Misalnya ya kalau ada jeleknya pasti dia ada bagusnya gitu loh. Pasti. Dan itu jadi rujukan yang lebih baik gitu ketimbang ini kita ngomongin organisasi ya. Jadi ngomongin pekerjaan, bukan ngomongin secara itu, individu untuk nge-spill gitu ya. Bukan untuk kayak gitu, tapi intinya buat bikin dia tuh kamu cocoknya di mana? Apakah misalnya kinerjanya selama di organisasi itu kayak gimana? Jadi kita jadiin bakat itu jadi sebuah itu ya tadi kayak harta karun gitu loh. Harta karun ini gue untuk menggali seseorang ini benar-benar nggak sih dia tuh perform di tempatnya itu benar-benar sudah sesuai nggak gitu sama job. Jadi kita bandingin bakat dia sama riwayat apa yang dia udah lakuin gitu sih. Oke. Pernah nggak Jill? Ada yang nanya nih Kang. Oh iya silahkan. Individualisasinya nomor berapa katanya? Nomor berapa Jill? 32. Nah, ini menarik. Kenapa bisa senang mengamati orang? Aja, Mangga. Kayaknya itu deh analytical sama konteks deh. Analytical sama konteks deh, karena perlu latar belakang dari setiap orang yang dia kenal, dan analytical itu yang mendorong dia tuh, oke, saya mengenal orang, saya perlu latar belakang orangnya, tapi saya perlu data, saya perlu fakta. Akhirnya menggunakan telasmapping. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Bapak Razil, kan Bapak menganggap telasmapping ini sebagai data tentang manusia. Nah, pernah digunakan untuk apa saja data ini gitu loh. Data telasmapping, data bakat orang-orang tuh pengalaman Bapak dipakai untuk data apa aja? Ya sederhananya kadang-kadang gini ya. Kalau kita ngomongin satu tuh kadang-kadang harus sesuai dulu
mindsetnya sama orang yang kita bicarain. Nah itu tuh kadang-kadang nggak nyampe sama orang yang pernah saya minta untuk kita ngomongin bakat dia. Ya salah satunya mungkin beberapa orang tahu gitu ya. Kalau saya tuh ngomongin orang buat jadi pemimpin di salah satu organisasi itu saya langsung ngomongin bakatnya. Misalnya kadang-kadang kan gini, kita butuh kriteria orang mana aja yang cocok misalnya buat jadi menempati suatu suatu jabatan gitu lah. Ya kan ada kriterianya lah. Bagusnya kayak gini. Entah komunikasinya bagus, entah dia deliver kepada teman-temannya oke gitu kan. Relasinya tinggi sama komunikasinya bagus. Nah, itu berdasarkan bakat itu udah istilahnya apa ya? Jadi parameter yang bisa kita jadiin acuan gitu loh. Seorang itu benar-benar kompeten di bidangnya atau enggak. Nah, itu pernah saya lakuin di itu pemilihan salah satu pimpinan organisasi gitu loh. Walaupun beberapa orang ada yang jangan dulu, tapi ini masa istilahnya apa ya? Itu apa ya? Emang agak sensitif gitu ya karena ngomongin bakat harus emang ada persetujuan orangnya. Tapi masalahnya di organisasi itu udah pada tahu semua, harusnya bisa mengikuti sih. Iya benar-benar. Ini bentar TFI mau menanggapi nih. Tapi bentar aku mau nanya, mau ngeklirin dulu nih. Ini menarik nih. Sampai orang bilang nanti dulu, jangan bakat dulu. Kayak itu kartu asnya gitu loh, Jil. Akhirnya orangnya nggak jadi apa-apa sih. Iya sih. Soalnya itu udah konspirasi duluan. Nah, itu kayak gitu ya, analyticalnya gitu. Mungkin TFI tadi ada yang mau nanya, mau Teteh sampaikan, silakan. Enggak sih. Namahin aja yang tadi sebelumnya ditanyakan kenapa kemudian individualization rendah itu masih bisa jadi observan yang baik. Nah, perlu dikasih catatan, observan yang baik itu ada di dua bakat, analytical dan individualization. Kalau bedanya mungkin kalau analytical itu observannya nggak hanya berkaitan dengan orang, tapi juga dengan data. Kalau individualization itu spesifik melihat ke orang dan ke detail apa yang kemudian membedakan dia dengan orang lain. Jadi lebih ke diferensiasi yang membuat orang itu peka nih sama keunikan orang yang satu dengan yang lainnya kayak gitu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Mantap. Ya betul. Emang apa? Dengan adanya analytical tadi ada dorongan bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sekiranya sifatnya cukup observatif. Gitu. Gini, Jil, kan pertanyaannya tuh kalau analytical jelek. Jelek maksudnya jelek. Pertanyaannya itu biasanya jelek. Jadi kayak on point gitu loh. Iya, on point. Oh iya, betul. Komennya nggak terlalu tinggi kan ya? Enggak, tapi empatinya rendah. Enggak. Betul. Makanya saya bagusnya jadi konsultan, saya bukan. Iya. Ya, TFI gimana? Nggak kedengeran? Oh, delay ya kayaknya. Halo. Ya dilanjut aja. Oke, lanjut Jil. Bisa ya, bagus. Oke. Jadi tadi benar, emang kata TFI itu benar. Saya tuh kalau dilihat agak di dalam tuh saya sebenarnya orangnya senang banget observasi. Jadi kalau misalnya jadi kadang-kadang ini juga ngaruh ke apa yang saya kerjain gitu ya. Misalnya ngomongin marketing, kita ngomongin pasar langsung, kita lihat langsung pasar tuh saya senang banget. Misalnya ngelihat dari satu kafe ke kafe lainnya, misal ya ini kita ngelihat kafe misalnya ya. Oh ini mah kita lihat dari harga, kita lihat dari keunikan dari kafe itu sendiri. Nah itu tuh saya senang banget gitu observasi. Di situ analytical saya tuh bagi saya tuh jadi sebuah tools yang bagi saya tuh menarik gitu. Dan saya tuh senang banget ngelakuin hal itu. Jadi emang benar saya tuh analytical dan saya tuh observasinya tuh tinggi karena ya tadi asalkan sesuatu yang bisa di-tangible gitu lah. Semuanya yang bisa diukur. Dan juga semua yang bisa istilahnya tuh kita jadiin pacuan gitu, Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran sih. Atau ngetan? Kedengeran. Mana. Kalau ibaratnya, kalau misalnya kalau ngomongin orang tuh saya simple. Kalau kita pakai konsepnya Seth Godin ya, yang dia tuh ada bukunya tuh Purple Cow gitu ya. Jadi di mana setiap kalau kamu mau kita ngelihat orang tuh juga sama. Saya langsung lihat apa yang ngebedain dia gitu sama orang yang lain, dan itu udah cukup bagi saya tuh untuk mengenal dia kayak gitu sih.
Iya, menarik. Walaupun individual saya rendah, tapi saya pakai analytical gitu. Dorongan. Jadi emang agak-agak mainnya kalau di pendidikan tuh kita mainnya behavioral gitu. Lihat tindakannya kayak gimana. Behavior. Dan tersistem gitu. banget ya biasanya. Apalagi Kang Razil ini punya konsistensi. Jadi kalau misalnya ngelihat orang itu pasti ngekelompok-kelompokin. Oh kayaknya ini tipe kelompok ini nih, kelompok A nih, kelompok B, kelompok C. Beda dengan orang individualization yang ngelihat orang itu tuh gak bisa disama-samain. Kalau misalnya Kang Razil pasti akan ngelihatnya itu lebih mudah pada kesamaannya. Hal-hal yang sama dari orang ini apa nih? Ini dikelompokin pada kelompok A misalnya, yang lainnya kelompok B, yang ini C. Jadi kayak punya kamus sendiri ketika mengamati itu langsung mengklasifikasikan. Karena itu tadi konsistensinya. Kan orang-orang seperti ini tuh biasanya lebih bagus berkembang bersama dengan sistem. Entah itu perusahaan atau lembaga-lembaga pendidikan, hal-hal yang sifatnya terstruktur lah gitu. Betul. Kayaknya bagus banget kan di bidang pendidikan. Iya betul. Oke. Saya langsung komen atau gimana? Ya, komentar dulu. Habis itu kita bahas responsibility. Belum ya responsibility-nya. Nah, jadi kalau ngomongin tadi kalau memang saya senang banget bikin sistem. Jadi ibaratin kalau saya dulu di organisasi itu bahkan yang sebelum saya benahi sebelum SDM-nya itu sistemnya dulu. Karena gini istilahnya kadang-kadang ya SDM itu bisa nyusul asal sistemnya tuh udah bagus. Walaupun kadang-kadang gini, kalau lihat dari individual saya rendah, kadang-kadang ya saya ngelihat orang itu sama gitu loh. Jadi ya itu ada kelemahan saya juga gitu ya. Kadang-kadang ngeklasifikasiin orang, ya tadi agak kotak-kotak gitu ya, ini mah ini. Udahlah, saya juga nggak mau inilah. Oh gitu. Ya mau gimana? Judging karena gitu ya? Ya judging, cukup judging lah. Karena tadi karena kita memang melihatnya rata gitu ya. Iya, konsistensinya kepake banget gitu. Kalau misalnya gini, misalnya nih Isal mah orangnya gampang enak diomong, diajak ngobrol tuh enak. Ya udah saya ngobrol sama dia. Misalnya ada satu lagi yang susah diajak ngobrol, ya terus ngapain gue ngobrol dia kan? Nggak efektif banget gitu kan. Ya udah saya tinggalin gitu loh. Efektif gitu. Tidak tinggalin. Oke. Gitu kurang lebih itu tentang analytical ya. Emang seru banget emang bahas analytical ini karena karena zaman sekarang mungkin data itu segalanya ya, informasi segala macam itu relate sama analytical. Oke. Selanjutnya kita tahan ya yang mau bahas analytical. Boleh put di komentar ya yang mau nanya atau diskusi. Yang kedua responsibility. Nah, ini yang akan dibedah mungkin agak banyak ya. Satu kalimat yang terkesan sampai sekarang bagi saya seorang Razi Ramlan Riyadi kalau bilang amanah atau tugas, responsibility itu kan berarti related sama tugas ya. Itu adalah kehormatan kata Razi. Nah, responsibility jika tinggi memang semangatnya adalah semangat untuk menuntaskan sebuah amanah, tidak mau mengecewakan dan dikecewakan, dan cukup senang ketika dipercaya sama orang. Dan kebutuhannya adalah kepercayaan yang menyeluruh, jadi nggak setengah-setengah, ya kan? Nah, bagi Razil kan tadi udah dibocorin ya, responsibility tugas adalah kehormatan. Betul. Nah, kenapa sih memaknainya sampai ke kehormatan gitu, Pak? Ya, terima kasih ya Kang Isal atas pertanyaannya yang jelek lah. Jadi emang ini ini tuh salah satu perjalanan hidup lah kalau dibilang. Memang ada perjalanan, ada sebetulnya ada triggernya gitu. Dulu tuh di zaman saya dulu sekolah menengah gitu ikutan ekskul gitu ya. Ikutan ekskul. Nah, ekskul ini tuh benar-benar bagi saya itu jadi sebuah tolak ukur, jadi sebuah titik pijakan saya untuk next step-nya gitu. Kenapa? Karena di sekolah menengah ini saya tuh dapat banyak banget pelajaran hidup dari orang yang bahkan dia itu udah kuliah gitu. Jadi saya dulu SMP, tapi banyak dapat pelajaran hidup itu dari orang yang udah kuliah. Jadi agak-agak tinggi gap-nya gitu ya buat orang belajar di sana. Nah, saya tuh di sana tuh belajar satu hal. Ada satu hal itu yang saya banyak banget belajar di sana tuh, ada satu hal yang saya pelajari adalah tugas adalah kehormatan.
Kayak gitu. Kenapa tugas adalah kehormatan? Karena bagi saya itu ya ada dasarnya sih. Salah satunya di apa namanya tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita tuh sebetulnya kita sendiri sebagai manusia gitu ya, turun ke bumi itu nggak cuman disuruh berkembang biak gitu ya, tapi illa liya'budun, tapi untuk menjadi seorang hamba gitu loh. Nah itu tuh jadi sebuah kemuliaan di mana dibandingkan dengan apa namanya tuh bisa jadi dengan orang-orang yang lain, dengan makhluk yang lain, bukan cuma liya'budun gitu ya, tapi juga disuruh menjadi khalifah fil ard gitu loh. Nah itu tuh yang membedakan seseorang bahkan manusia dengan makhluk yang lain itu salah satunya adalah karena tugas. Jadi sebetulnya tuh tugas manusia dengan makhluk yang lain itu bisa kita lihat dari tugasnya kan, benar nggak? Dan itu yang menentukan kehormatannya. Kalau yang lain tuh makhluk yang lain ya disuruh untuk mengikuti khalifah fil ard. Siapa itu? Adalah manusia. Maka bagi saya itu salah satu hikmahnya gitu ya. Dari tugas adalah kehormatan itu bagi saya itu ya setiap ada tugas berarti itu meningkatkan kapabilitas kita sendiri gitu ya, walaupun sebelumnya kadang-kadang sesuatu yang kita tugas itu kadang-kadang tuh kita belum bisa, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesuatu itu tidak akan masalah itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak bisa melakukannya. Jadi intinya karena kita pasti bisa melakukannya, jadi tugas itu pasti akan meningkatkan kapabilitas kita. Kayak gitu sih jadinya filosofinya. Dari yang awalnya tugas adalah kehormatan, ya itu tuh tugas itu meningkatkan kehormatan kita itu sendiri gitu. Berarti tugas itu selain menambah kapasitas, sebenarnya ketika terselesaikan amanah kita dalam tugas tersebut, maka sebenarnya kehormatan kita itu bertambah juga gitu nggak sih, Jil? Atau gimana menurutmu? Ya gimana ya saya jelasinnya. Mungkin ibaratin gini lah, ini lewat pengalaman saya aja ya. Ini misalnya saya itu pertama kali diminta menjadi guru itu kan luar biasa gitu ya. Ini saya dulu masih jadi guru sekolah SMK Negeri 1 Cimahi. Dulu tuh saya tuh tapi saya juga seorang siswa dari sana gitu ya. Jadi saya mengajar di tempat saya, alma mater saya di SMK 1 Cimahi. Di SMK 1 Cimahi itu saya tuh pertama kali berbicara di depan orang itu gagapnya luar biasa. Misalnya gitu, kayak apa yang namanya tuh artikulasi tuh nggak keluar, ngomongnya tuh terbata-bata, nggak ada satu kata pun yang bisa, jadi gitu tuh. Tapi saya tuh di saat itu jadi MC, bayangin, lu jadi MC di mana di situ ada kepala sekolah, lu nggak bisa ngomong apa-apa, stuck sendirian jadi MC, bayangin. Tapi tugas itu bikin saya tuh ngelecut gitu. Bahkan istilahnya tuh setelah itu tuh kepala sekolah tuh negur saya, Jil, kamu harus belajar public speaking. Dia bilang gitu. Tapi itu jadi jadi cambukan bagi saya. Dan lambat laun gitu ya. Saya bahkan bukan cuman ngajar di banyak orang, di banyak di satu event aja, bahkan di berbagai kelas saya masukin gitu. Kayak gitu. Jadi istilahnya tuh dari tugas ini saya tuh nambahin kapasitas omongan saya, gimana saya berartikulasi, bagaimana saya mengungkapkan pendapat gitu. Bahkan saya tuh bisa ngobrol lagi di sini ya karena tadi ada tugas-tugas yang sebelumnya itu udah saya selesaikan. Kayak gitu. Jadi ibaratin ya tugas-tugas yang kita lakuin sebelumnya walaupun itu berat bagi kita, tapi itu ningkatin kapasitas kita. Jadi saya bisa ngomong di sini ya salah satunya saya punya pengalaman ngajar, walaupun itu ngajar itu harus ada micro teaching juga, harus banyak di mikro lingkaran gitu ya, micro circle yang kita tuh harus ngomong juga di sana gitu. Saya belajar banget dari sana. Luar biasa. Iya. Karena bakat responsibility itulah Rajil itu bisa diandalkan gitu ya sama orang-orang, kepercayaan itu hadir dan Rajil merawat kepercayaan tersebut sehingga kehormatan itu terasa mungkin ya, bukan dikasih sama orang, lu terhormat ya, tapi kita merasakan sebuah kenikmatan di mana amanah-amanah tersebut terselesaikan gitu ya. Oke, saya jelasin agak dalam di ngomongin amanah. Kalau misalnya gini, kalau ada orang yang entah ini filosofi siapa ya, kepercayaan itu ya ibaratin ini kita memegang gelas gitu ya, atau bola kaca gitu ya.
kalau misalnya bola kaca itu dijatuhkan, kira-kira kacanya bisa seperti apa bentuknya? Pecah, berkeping-keping. Pecah kan? Nah, kira-kira apakah bola kaca itu bisa kembali seperti semula? Bentuk semula sih enggak kayaknya. Mungkin bisa, tapi kan tidak akan utuh gitu ya. Betul. Bahkan mungkin tidak akan sempurna, mungkin gitu ya. Mungkin bisa bentuknya, tapi tidak akan sempurna. Nah, itu seperti itulah kepercayaan gitu ya. Kepercayaan itu adalah modal berharga kita untuk memasuki sebuah wilayah, untuk memasuki sebuah jabatan, untuk mengarungi sebuah kegiatan lainnya. Itu kepercayaan. Maka bagi saya itu kepercayaan itu adalah jadi suatu yang benar-benar penting lah. Bahkan kalau kita ngomongin pemimpin zaman sekarang itu yang paling diminta tuh apa pertama? Integritas kan. Kalau lu nggak ada integritas ya lu nggak akan lagi bisa dilihat lagi bahkan orang merendahkan kita gitu. Bahkan istilahnya Nabi Muhammad itu apa coba? Sebelum dia menjadi nabi, Allah tuh ngasih jalan supaya Nabi Muhammad itu sebelum dia jadi nabi itu ada jalan-jalannya. Misalnya pertama jadi penggembala, benar nggak? Ya. Ya kan? Walaupun sebelumnya ditinggalin orang tua, jadi anak yatim, terus jadi jadi penggembala. Lalu selanjutnya apa? Dia dipercaya jadi al-amin, bayangin. Jadi ini loh, yang ngebedain Nabi Muhammad sama nabi-nabi yang lain apa? Nabi-nabi yang lain itu dikasih mukjizat, bahkan dia pada masa bayinya, bayangin. Nabi Isa ya kan bisa bicara pada saat dia lagi masih bayi gitu ya. Nabi Musa dikasih mukjizat supaya orang tahu dia jadi nabi itu pada saat luar biasa gitu ya, membelah lautan misalnya gitu kan, atau jadi tongkat jadi ular gitu kan, supaya orang lain beriman. Tapi Nabi Muhammad tuh nggak perlu yang kayak gitu. Nabi Muhammad itu nggak perlu mukjizat yang wah kayak gitu yang luar biasa gitu ya, misalnya membelah lautan lah, membuat mengeluarkan unta dari batu misalnya, atau misalnya apalagi gitu ya, atau misalnya bahtera lautan ya itu Nabi Nuh gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad itu dibentuk dari satu sifat gitu ya, supaya dia jadi nabi yang luar biasa. Dia dikasih satu sifat yang itu bahkan dia sebelum jadi nabi, yaitu al-amin, kepercayaan. Dia dipercaya gitu loh. Jadi ini tuh modal besar bagi saya sendiri, bagi yang memegang ya setiap lini kehidupan saya gitu loh, kepercayaan. Ada filosofinya sih. Ya Allah, iya. Guys, ya kajian banget nih sumpah ya, membedah bakatnya alhamdulillah. Nah, emang responsibility bener ya, responsibility itu memegang kepercayaan, terus menuntaskan amanah, menuntaskan tugas, dan memang itu arti dari al-amin itu yang dapat dipercaya itu memang ke sana arahnya salah satunya ya gitu. Oke. Nah, mau cerita dong, Rajil ada nggak case-case di mana Rajil itu berhubungan atau episode kehidupan Rajil yang berhubungan dengan responsibility ada nggak yang emang bisa di-share ke teman-teman supaya kita bisa lebih memaknai bakat responsibility ini gitu. Oke. Jadi kadang-kadang ini dibalik plot twistnya ya. Plot twistnya tuh kehidupan saya tuh kadang-kadang kalau kita responsibility itu benar-benar kayak ngambil sesuatu yang sebetulnya tuh dia nggak harus ngambil. Nah, misalnya apa? Contoh misalnya sederhana. Misalnya saat ini yang udah saya lakuin, misalnya saya tuh lagi mesen misalnya saya di tempat ini, misalnya di tempat saya lagi berada, ada teman saya yang itu tuh bikin WhatsApp bisnisnya tuh belum benar gitu. Misalnya ya, kan kita lagi ngomongin bisnis misalnya. Dia WhatsApp bisnisnya belum benar, saya bilang, udah sama saya aja dibenerin gitu kan. Jadi kadang-kadang ada perkataan gitu. Udah sama saya aja lah dibenerin. Misalnya ada teman saya misalnya skripsinya lagi ada masalah, ya udah ada masalah apa sama skripsinya, ngobrol aja sama saya. Jadi istilahnya tuh kadang-kadang tuh ya kadang-kadang capek sama overwork aja sama apa yang harusnya nggak saya lakuin. Itu aja sih. Saya udah ngurus skripsi teman saya itu jumlahnya udah 5.
saya ikut bantuin. Oh gitu. Siap. Walaupun kadang-kadang itu nggak harus saya lakuin juga, itu kekurangan saya. Tapi nah ini mau tanya, Razil dengan kepercayaan hadir ke Razil, ada nggak yang berubah kehidupan Razil sampai saat ini? Contoh, Razil sampai saat ini menjadi marketing seorang marketer di sana, jadi musyrif, tahfiz Quran, juz koki di sana. Itu apakah melalui proses responsibility atau bakat-bakat yang lain? Nah, ini menariknya gini. Terima kasih ya, Pak Isal. Sebetulnya saya agak kaget karena di pertemuan ini tuh Isal tuh ngambil responsibility. Itu saya agak kaget. Kenapa responsibility saya tuh nomor 2? Dan itu tuh kadang-kadang nggak saya highlight gitu loh. Yang saya selalu highlight itu ya analitik, ya maximizer, kadang-kadang learner gitu. Dan saya nggak kepikiran, bisa tuh memakai responsibility, dan saya lupa sendiri kadang-kadang. Dan itu bakatnya dari responsibility. Nah, apa yang berubah dari kehidupan saya ya tentu dari responsibility ini kuat banget gitu ya. Ada yang bocor. Ada suara yang bocor. Ya, terus. Nah, lanjutin ya. Nah, responsibility ini tuh benar-benar ngerubah hidup saya. Jadi istilahnya tuh kadang-kadang gini, kalau kita punya rencana A, B, C gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, ada satu hal di mana A, B, C itu tuh berubah jadi A sub A gitu ya. B sub B, C sub B gitu ya. Gitu. Kadang-kadang ya berubah gitu ya. Jadi punya rencana yang bercabang gitu loh. Misalnya gini, saya dulu punya rencana banget, saya emang nggak mau, dulu saya sempat kepikiran mau ke Gontor. Nanti aja lah. Ternyata ada istilahnya tuh, ada amanah dari kakak saya aja, kamu harus di sini. Dan itu saya kayak tertrigger gitu sama kakak saya. Udah, saya ikutan. Yang kedua, saya diminta untuk belajar di farmasi gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada siapapun yang di sana yang bisa aku percaya gitu ya. Kadang-kadang berbalik kayak gitu. Ya udahlah, aku masuk ke SMK 1 Cimahi di mana teknologi. Udah itu aku diminta lagi untuk pergi ke politeknik, bukan ke universitas. Dan itu kayak gitu ya, pernah kayak gitu. Tapi ternyata ada satu amanah yang saya nggak bisa tinggalin, yaitu Al-Quran. Akhirnya ya udahlah, karena bukan saya bilang politeknik itu bakal ninggalin Al-Quran, tapi akan susah gitu ya ngejaganya. Ya udah saya pindah. Ini untuk kasus saya ya, bukan kasus orang lain. Untuk politeknik itu agak susah bagi saya ngikutinnya. Ya udah saya akhirnya masuk ke universitas. Dan luar biasanya karena hal itu gitu ya, masuk universitas itu yang pertama saya bisa jadi guru. Yang kedua bahkan saya bisa jadi musyrif. Yang ketiga bukan cuma itu, saya ketemu orang-orang lain yang itu tuh bisa percaya sama saya kayak gitu. Jadi ya bagi saya tuh responsibility ini tuh luar biasa gitu ya. Bahkan sebelumnya di sini ada Gifari gitu ya. Dari Gifari ini di sini tuh saya tuh belajar banget sama Gifari yang percaya sama saya. Jadi salah satu tim untuk mendevelop salah satu startup bisnisnya yang dulu gitu. Dan itu bikin saya tuh step up lagi gitu. Step up lagi gitu. Kayak gitu sih. Oke. Tapi ada yang mau ditanyakan tentang responsibility? Lanjut dulu. Lanjut dulu ya, oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, responsibility ini menariknya adalah orang yang memang salah satunya ya dampaknya yang kita tahu. Kalau yang saya rasakan, kenapa tadi Rajil nanya, kenapa ngangkatnya responsibility nggak analytical? Karena yang saya rasakan ketika beraktivitas bersama-sama dulu di Karisma yang banget keras tuh responsibility-nya gitu. Amanahnya itu yang kerasa gitu ya. Dan dapat diandalkan sekali gitu. Dari responsibility ini. Karena setiap apa yang ditugaskan, apa yang diamanahkan itu tuntas selesai gitu. Nah, itu responsibility. Oke, kita lanjut ke bakat selanjutnya ya. Jadi teman-teman itu bakat responsibility. Kalau ada teman-teman mau nanya silahkan ya.
Karena sebenarnya bedah bakat itu nggak cuma satu, tapi minimal 7 besar lah ya, atau yang lainnya gitu. Apa namanya? Dinamikanya bisa lah gitu. Nah, jadi kita bahas banyak bakat juga sebenarnya, nggak cuma bakat responsibility gitu. Oke. Suara saya terdengar ya? Ya. Suara saya terdengar nggak? Kedengeran? Cek. Kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Lanjut. Nah, maximizer. Jadi ada yang nanya nih. Bentar. Assalamualaikum Kak, mau nanya gimana cara ningkatin responsibility kita? Ini dibahas sekarang, TFV atau nanti aja di akhir? Enggak. Gimana Kang Isal aja? Ini 2 MC atau gimana sih? Ya saya host di sini. Cuma magang hostnya, jadi perlu nanya dulu ke ini. Yang lebih senior ya? Yang lebih senior. Yang lebih senior ya? Oke. Kita beresin dulu ya, nanti bertanya jawab gitu aja biar enak. Sok tanya yang banyak di kolom chat. Lanjut. Yang ngalir aja mungkin ya. Kalau misalnya mau nanya di chat, nanya aja langsung. Nanti kita akan respon mungkin setelah after break lah. After break, ya. Kita rehat sejenak. Nah, nanti habis itu. Bertiga maximizer. Nah, maximizer ini kalau tinggi ya, Razil punya standar yang tinggi ya. Wih, standar yang tinggi untuk melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Jadi kayak nggak mau, nggak bagus, nggak bau, nggak berkualitas gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi maximizer inilah yang mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan Razil ini outstanding gitu loh. Kualitasnya itu emang ya saya minta A dikasihnya A+ gitu. Saya mintanya C, taunya yang datang A ya. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu nggak Anda, Pak? Oke. Sekarang lihat aja kamera. Sekarang bagusan siapa kameranya, Isal atau saya? Harus gitu banget ya, Jil ya. Maaf, ini kamera saya HD ya. Itu laptop, itu pakai kamera laptop? Enggak, ini kamera HP. Oh, ini pakai Droid Cam ya? Ya, pakai Droid Cam. Kan nggak cuma itu, saya bisa pakai misalnya mirror, misalnya kan mirror mau apa namanya itu, mau ada lampunya gitu kan, oke gitu ya. Tapi intinya saya pingin yang terbaik gitu loh. Salah satunya ya fasilitas, walaupun kadang-kadang ini menghambat sesuatu gitu ya, misalnya pingin ngerjain itu tuh kadang-kadang harus perfect dulu yang lain. Nah, itu kadang-kadang yang bikin apa namanya tuh barrier-nya agak gitu aja. Tapi intinya saya punya sense untuk itu suatu tuh yang paling bagus gitu. Walaupun kayak gitu lah. Nah, salah satunya dampaknya itu ke saya kalau beli sesuatu tuh ya minimal itu apa ya? Ada garansi. Bukan nggak harus branded tapi minimal ada garansi, dan ini terjadi pada HP saya yang ini gitu, yang jadi kamera. Kebetulan pas awal COVID ini saya tuh mau beli coba-coba beli di tempat yang lain, tapi nggak punya sense yang lebih gitu, nyari yang murah apa nyari yang branded ya. Ya saya pilih satu aja, yang penting ada garansi. Akhirnya saya beli yang ada garansinya, dan terbukti baru aja sebulan ini HP harus masuk ke service center, dan alhamdulillahnya itu nggak harus bayar lagi gitu. Jadi itu ada sense di situ loh. Saya pingin yang terbaik itu ya salah satunya gitu, ada jaminan kah, apakah itu standarnya yang paling bagus kah. Sebenarnya agak apa istilahnya, punya kecenderungan gitu aja. Cuman kalau misalnya ngomongin barang misalnya ya tergantung lagi kita butuh atau enggak gitu aja. Nggak harus semuanya branded, tapi yang penting tuh butuh atau enggak. Kalau misalnya udah butuh, nah ada enggak yang paling bagus kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Yang lebih banyak sih. Ya betul. Oke, maximizer ya. Penasaran? Loncat dikit ya ke restoratif. Anda nggak terlalu suka ngotak-ngatik ya?
Sebetulnya restoratif saya itu tergantung dari apakah saya punya tugas di sana atau enggak. Oh. Kayak gitu. Misalnya nih, kadang-kadang ini misalnya kemarin itu apa ya, ada yang bilang ke saya tuh, oh ini DVD misalnya. Kan saya anak elektro ya. Saya tahu itu tuh DVD tuh, saya tahu gitu kalau cara ngebenerin mah. Ya minimal tahu mana yang rusaknya ya gitu ya. Tapi kalau itu bukan tugas saya, ngapain saya benerin? Gitu aja. Sederhana. Oh, soalnya iya gini soalnya saya tuh tahu. Jadi teman-teman Rajil ini lulusan pendidikan teknik elektro. Teknik elektro itu kan ada ngotak-ngatiknya tuh, ada yang Betul. ya istilahnya mah ada ngopreknya lah gitu ya untuk Ya, ke ada ngoprek. mesin segala macam. Dan apakah ada dorongan untuk memperbaiki sesuatu? Kan itu dari restoratif juga kan? Oh ternyata dorongan Rajil itu dari responsibility ya. Iya betul. Kadang-kadang kalau ngebenerin satu, kalau benar-benar orang lain mau minta saya benerin, ya saya benerin. Ya kalau enggak, ya ngapain juga. Kadang-kadang bahkan maximizer saya main, kalau misalnya bisa beli, kenapa harus saya benerin? Oh gitu juga ya? Misalnya laptop nih, laptop udah rusak. Kalau dibenerin itu ya misalnya harganya setengah dari harga laptop baru, yang mending beli laptop baru sekalian. Agak ke sana sih. Baru-baru ngeh nih restoratif keren tinggi. Enggak. Responsibility aja. Jadi kalau saya disuruh baru mau. Kalau enggak, yang ngapain juga. Oke. Jadi emang acara kali ini juga saya hampir gak jadi karena oh iya kan malam itu Razil perlu nyetor hafalan. Tapi tiba-tiba digeser sama beliau ya agenda hafalan, jadi kita bisa ketemu silaturahmi. Dari responsibility juga ya mungkin. Oke. Kang Rajil, itu karena gak bisa nolak atau karena gimana? Nah iya bagus pertanyaannya. Yang mana? Yang mana responsibility atau apa? Itu karena gak bisa nolak atau karena teman? Yang restoratif ya. Ini bahas restoratif ya. Ada Ya. relator juga agak tinggi. Jadi ya gimana kalau udah teman, udah deket, ya udahlah saya bantuin. Kadang-kadang gitu. Gimana? Ya People kalau pleasure bukan nggak? temen ya Jadi ngapain akhirnya juga gak bisa benerin. nolak untuk diundang Ya ngapain sini. bantuin, kadang-kadang gitu juga. Itu termasuk people pleasure nggak Teh? Oh iya bener sih. Makasih udah jawab. Enggak. Salah satunya ketika Kang Razil diundang ke sini, masalah itu muncul juga nggak? Perasaan itu muncul juga nggak? Nggak enak gitu. Gimana? Nggak enak entah Kalau karena nggak bisa kalau nggak nolak datang. atau karena temen. Enggak, kan empati saya rendah. Saya biasa-biasa aja sih. Mau nolak mah nolak aja. Mau kalau saya bisa ya kenapa enggak gitu. Agak kayak gitu sih. Gimana? Apakah ada yang bisa didiskusiin? Kalau bisa kenapa enggak gitu. Sebetulnya tapi kalau bentrok banget ya udah saya batalin aja. Karena empati saya rendah. Oke. Empatinya rendah dan ini bisa clash juga dengan analytical. Sebenarnya pernah nggak sih ngerasa satu sisi tuh kayak susah bilang no sama orang gitu untuk bisa ngebantu orang atau untuk bisa istilahnya semacam kayak mengikuti apa yang orang lain inginkan gitu, susah gitu bilang no. Tapi satu sisi itu agak ketolong juga nih dengan analytical yang kritis. Jadi ketika tahu bahwa wah kayaknya ini nggak logis deh, ya udah harus bilang no kayak gitu. Atau itu bisa jadi apa ya, konflik batin gitu. Satu sisi gampang banget untuk mengkritisi sesuatu, kayak mengkritisi sesuatu itu kan melihat dari sudut pandang bahwa kita tuh defense gitu. Oh, enggak banyak nolak. Tapi satu sisi nggak bisa nolak gitu. Itu gimana tuh konflik batinnya tuh? Ya betul. Nah ini menarik juga soalnya. Jadi istilahnya tuh saya nyebutnya bukan konflik batin tapi konflik pikiran. Karena yang berada itu data-data tuh ini tuh mau ke mana gitu ya. Jadi bukan konflik batin saya tuh udah mati. Astagfirullahaladzim Razil. Gimana ya? Kamu solimi sekali. Nauzubillah, bukan salah. Bukan batin yang mati. Tapi empati saya tuh terhadap orang lain, mau orang lain pemikiran ya. Tuh istilahnya gimana? Saya kembali lagi ke surat ini deh, surat At-Taubah gitu ya. Di surat di ayat akhirnya kalau misalnya kita ngomongin hanya ada
hanya ada 3 orang yang boleh kita jadiin patokan pandangan. Yang pertama itu Allah, yang kedua itu Rasulullah, yang kedua itu orang orang mukmin gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi karena Allah nggak langsung ngomong ke saya lewat kaulnya, karena Rasulullah lewat hadis-hadisnya, maka yang saya akan mendengar itu lewat orang mukmin aja gitu ya. Jadi kalau misalnya selain itu ya nggak akan saya dengerin. Makanya empati saya juga cuma main di satu wilayah aja. Kalau misalnya kata orang mukmin ini, kamu ikutan Jil, ya udah saya ikutan. Yang saya highlight dia sebagai orang mukmin, dia bilang jangan, ya saya nggak ngelakuin gitu. Jadi istilahnya apa ya? Bukan batin saya tuh pingin hidup. Tapi yang saya konfliknya, ini kayaknya bagus nih, kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang ini ada sekarang mainannya ke self assurance. Kadang-kadang benar nggak ya kayak gini ya, agak kayak gitu. Makanya analitikan saya itu tinggi, akhirnya punya decision yang agak rendah ya, saya bilang agak rendah. Jadi kadang-kadang ini bagus, tapi yang mana yang paling bagus gitu ya. Itu yang decision saya yang agak gimana ya, karena pingin banget overthinking. Benar-benar. Thank you udah menjelaskan. Malam minggu loh overthinking, ya Allah. Oke. Menarik ya. Tapi ini bisa dijelaskan juga mungkin Kang Isal kenapa kemudian merasa bahwa kok perasaannya berasa kayak mati gitu ya. Padahal sebetulnya punya relator yang cukup loh kalau ini dibilang. Makanya tadi Rajil relator juga kan membutuhkan sih. Mempengaruhi sedikit meralat kan Rajil. Gak terlalu batin, gak mati lah. Soalnya tetap rasa gak enak ke orang itu termasuk perasaan menurutku. Iya, gak enakan ke orang. Gak enakan ke orang tuh masih berperasaan lah itu. Jadi walaupun empatinya rendah, terjun payung, tapi kebantu banget sama includer, relator. Includer sih menarik teh. Includer kan kayak dia tuh team builder ya. Raja tuh kalau di mana-mana misalkan di beasiswa Baraya atau di mana, dia tuh kayak nyatuin tim gitu loh. Aku ngelihatnya tuh. Jadi, Rajil yang mana? Itu Abah Rajil loh yang dituakan. Itu Rajil yang mana? Itu si Abah gitu-gitu deh. Pokoknya dia tuh dengan sosoknya tuh bisa nyatuin orang. Tapi memang caranya unik karena tidak dengan empatinya. Tapi dengan includer dan relator. Gitu. Aku mau nanya ke Teteh tapi nih, Teh. Bukan ke Rajil. Teh, ini kan kita tahu di yang time card itu loh Teh, yang aku pernah baca analytical itu analytical itu sedikit bertolak belakang dengan empati. Ya nggak? Analytical tuh data yang membawa saya, empati tuh perasaan yang membawa saya. Ya kan? Apa yang terjadi ketika benar-benar bertolak belakang di satu orang, analytical tinggi, empati rendah gitu? Ya makin logik. Artinya logikanya. Jadi gini, dalam cara berpikirnya ya memang benar-benar mengandalkan logika dan data. Jadi benar-benar nggak terbantahkan, dalam artian nggak ada konflik batin gitu. Itu yang menjadi masalah itu ketika ada empati sekaligus ada analytical, itu yang justru masalah. Kalau misalnya analytical sama empatinya berjauhan ya justru nggak masalah sih. Jadi itu mah semakin memberikan leluasa gitu nggak sih buat analyticalnya? Iya. Apalagi kalau misalnya selain ada analytical juga diperkuat lagi dengan sisi konsistensi. Nah itu jadi nambah struktur. Jadi dalam cara berpikirnya itu terstruktur, terus ada lagi disiplin kan? Lumayan. Disiplin nomor 11 tuh lumayan juga ya? Ya lumayan sih. Itu kan jadi bakal pendukung kan. Tapi yang jadi pertanyaan justru ini. Melanjutkan dari pertanyaannya Kang Yahya ya. Itu marketing itu pakai bakat apa ya? Digital marketing. Bentar, sorry tadi sempat putus. Gimana? Oke. Dari pertanyaan Kang Yahya, saya ingin mengembrace dari pertanyaannya Kang Yahya untuk bakat marketing. Tadi kan posisinya marketing ya Kang Razil. Itu pakai bakat apa kira-kira? Atau pakai
Lebih banyaknya melibatkan keterampilan-keterampilan apa? Oke, makasih ya atas pertanyaannya yang luar biasa. Oke, kita. Saya tahu jawabannya. Silakan Jil. Nah, saya nyambungin sama apa ya? Mungkin mungkin ini Givari tahu. Apa namanya tuh 7 skill yang dibutuhkan, hard skill yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Yang pertama itu analitik. Nah, yang pertama saya bisa masuk di situ karena orang banyak yang butuh analisis. Gak cuma sekedar rektaan lah, kayaknya ini bagus, ini gimana deh? Kayaknya. Dan itu tuh nggak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena yang main itu apakah orang butuh atau enggak? Kan itu butuh validasi. Gitu kan? Butuh validasi. Nah, ibaratin gini lah, kita ngomongin apa namanya itu produk misalnya. Produk misalnya yang sekarang lagi dibutuhin, contoh misalnya gini, apa ya? Karena memang lagi COVID gitu kan. Contoh misalnya Kaisal mau bikin apa? Misalnya produk misalnya mie goreng misalnya, mie goreng. Mie box. Goreng. Pertanyaannya, apakah orang butuh? Pertanyaannya? Pertanyaannya orang butuh nggak? Orang itu butuh mie goreng saat apa misalnya? Justru pertanyaannya gitu ya. Jadi bukan, kadang-kadang ada pertanyaannya gitu. Bukan kalau nggak ke pasar ya berarti ke produknya sendiri. Kalau orang misalnya belum nggak butuh banget mie goreng, tapi pada saat apa orang butuh gitu loh. Misalnya kayak gitu. Jadi istilahnya tuh permainan digital marketing ya seputar itu, pertanyaan-pertanyaan dasar yang itu tuh harus kita jawab sehingga akan mendevelop produk itu sendiri gitu. Oke. Misalnya gini, orang yang saya agak harus banyak ini. Misalnya gini, banyak orang yang itu tuh bosan sama iklan. Bosan sama iklan kan? Misalnya ada Facebook, udahlah. Misalnya apa ya? Ada sponsor lewat Instagram, ada apa namanya itu? Ada iklan lewat, ada swipe gitu kan di iklannya. Cuman ada satu hal yang mereka tuh nggak akan bisa tinggalin, yaitu adalah advertise dari teman mereka, benar nggak? Misalnya, Sal beli ini gerak coba, pasti bagus buat Isal. Nah itu tuh salah satunya kayak gitu. Jadi orang karena sekarang agak benci sama iklan, orang tuh shifting ke advertise orang yang dia butuhin, orang yang dia benar-benar percaya. Akhirnya yang keluar apa sekarang tuh? Influencer, benar nggak? Yang kedua itu adalah misalnya affiliate market, itu lagi rame sekarang. Jadi sebetulnya digital marketing ya pertama dimainin analytical gitu loh. Apa yang lagi dibutuhin orang sekarang ya lakuin gitu. Bahkan kadang-kadang orang ngomongin ads itu cuma bakar uang. Iklan ads di Facebook lah, di Instagram, ya bukan ya intinya sih bakar uang tuh dalam arti bakar uang untuk orang awareness aja. Kadang-kadang CAT-nya juga rendah gitu karena CTA apa aja Pak? Karena ya, orang kadang-kadang nge-swipe aja gitu. Istilahnya bahkan orang tuh kalau di data itu orang cuman klik to action. Jadi orang beli itu tuh nggak, kadang-kadang jarang banget lewat iklan karena iklannya tuh yang pertama harus kontennya sesuai, harus apa namanya yang menarik gitu kan. Kan orang cuma 5 detik itu. Orang tuh cuma 5 detik melihat butuh 5 detik untuk memutuskan apakah dia akan melihat lagi iklannya atau dia lewatin gitu loh. Jadi istilahnya butuh 5 detik. Bayangin, lu butuh 5 detik untuk orang lain itu meneruskan iklannya atau misalnya menekan iklannya gitu. Kan itu berat banget ya gimana caranya. Kita sendirilah sebagai market misalnya, kita sendiri sebagai orang yang market itu sendiri, kalau kita ngelihat iklan tuh kayak gimana sih yang harusnya? Bener nggak? Yang harus menarik, bener nggak? Kayak gitu sih. Jadi agak-agak pergeseran. Nah ini mainannya analytical. Apa sih yang dibutuhin di dunia industri sekarang, di dunia bisnis sekarang, kayak gitu. Dan saya juga belajar banget dari teman-teman saya yang udah bisnis lah kayak gitu. Oke. Nah ini menariknya pada Kang Razil ini selain ada analytical itu ada kombinasi dengan learner juga. Nah itu yang bikin performa dari Kang Razil itu nambah canggih, kalau bisa kita bilang. Nambah canggih. Canggih bener.
Benar-benar Jadi up selain to date banget analytical, emang iya up to skill-skillnya. date. Kalau kita lihat ini kelihatan nggak ya share screen yang? Iya kelihatan. Nah, kalau kita lihat dari data World Economic Forum yang dilihat di layar teman-teman, itu ada top 10 skills yang mungkin itu nanti di tahun 2025 itu benar-benar kayak skill yang benar-benar jadi penting banget gitu. Nah, Betul. salah satunya di sini didominasinya memang oleh analytical. Jadi kalau kita mikir bahwa marketing itu ada kegiatan yang kalau zaman dulu mah lebih banyaknya berkaitan dengan orang ya, kita harus ketemu orangnya, kita harus ngajak, mungkin lebih ke influencing-nya ya. Kalau sekarang justru beda, justru lebih ke thinking gitu. Jadi pergeserannya karena apa? Karena ada pengaruh dari teknologi. Ini juga sebenarnya berkaitan juga dengan hasil riset dari Semeru Research Institute yang bilang katanya emang perubahan pasar pasca krisis itu ke depan gitu ya akan lebih banyak berfokus pada teknologi, pengembangan teknologi. Kita juga kan ngerasain sekarang dampak dari COVID itu yang kudet-kudet semua jadi pada belajar teknologi ya. Sekarang apa coba yang enggak digitalisasi? Nah, makanya itu jadi skill yang penting banget sih. Teknologi itu ketika udah punya kunci itu semua tuh kayak tercover. Semua tuh kayak bisa bisa mengikuti lah, bisa lebih fleksibel ngikutin perkembangan zaman. Jadi benar-benar kombinasi yang bagus banget Kang Razil, learner dan analytical. Aku mau jelasin ada 3 jenis gap di industri kita. Yang pertama itu ada digital gap, itu antara orang yang native sama nggak native, sama digital. Yang kedua itu ada yang namanya tuh generation gap, itu adalah perbedaan misalnya boomer gitu kan, perbedaan kebiasaan. Yang terakhir itu yang bikin gap itu semakin cepat gitu ya untuk menyatu gitu. Gap kedua itu terakhir adalah gap dari disruption. Jadi pandemic disruption. Jadi pandemic itu benar-benar kayak mengkatalis supaya gimana caranya tuh gap-gap itu tuh cepat terkumpul gitu loh. Jadi maka ada yang native tuh makin bagus gitu ya. Yang tradisional dipaksa buat ikutan native gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada 3 itu. Jadi emang kadang-kadang ya tadi adaptability kita tuh harus tinggi dibanding disamain sama learner juga sih. Adaptasi lewat pembelajaran itu sih maksud saya. Iya, karena saya juga baru aja tadi sore itu diskusi tentang adaptasi ya. Dan perubahan pasar pasca krisis itu benar-benar nuntut fleksibilitas yang tinggi, gak hanya dalam hal peran, tapi juga ternyata mungkin ke depan sistem pekerjaan juga akan lebih fleksibel ya. Mungkin nggak tahu nih efek undang-undang, pengesahan undang-undang Omnibus Law juga mungkin salah satunya nanti mungkin akan bisa mempengaruhi ke sini. Tapi sebelum ada undang-undang itu juga sebetulnya hasil riset dari Semeru Research Institute ini kan dari Februari ya risetnya. Itu tuh katanya memprediksi kalau misalnya sistem pekerjaan nanti tuh lebih banyaknya kontrak. Dan lebih banyaknya sistemnya tuh kayak lebih fleksibel, lebih kayak semacam kayak freelance berarti ya kalau kayak gitu ya. Betul. Ini menarik loh datanya, Kang Razil. Oke, saya mau kasih tahu dulu sektor yang paling geopolitik kita. Sebentar lah, ngutip dulu geopolitik kita. Ini kata Bung Chandra. Teman-teman bisa lihat di podcastnya Helmi Yahya bareng Bung Chandra. Ini agak penting karena ngomongin juga Omnibus Law ya. Di Bung Chandra ini bilang kalau ekonomi kita itu sangat dipengaruhi sama Amerika. Nah, ada beberapa repeat ya. Misalnya ada di ekonomi itu 10 tahun sekali gitu ya ada krisis, sama 70 atau sampai 100 tahun sekali. Nah, Amerika itu sempat ngalamin krisis tahun 2008 gitu kan. Nah, setelah tahun 2008 itu yang dilakukan oleh Amerika itu ada salah satunya itu cetak uang. Cetak uang. Nah, cetak uang itu untuk memulihkan lagi ekonomi mereka gitu loh. Caranya gimana? Bukan mengumpulkan US dollar itu di satu tempat karena nanti bakal jadi murah gitu ya. Tapi disebar-sebarin. Nah, dulu itu Indonesia katanya itu bakal jadi lumbungnya.
lumbung investasi dari luar. Makanya tahun 2008 sampai tahun 2014 itu luar biasa gitu ya. Di masa itu tuh agak-agak naik gitu ya Indonesia. Karena investasinya itu masuk semua. Nah, dulu itu Indonesia itu salah satu yang dicari. Kenapa? Karena itu tuh pasar kita gitu. Jadi si uang itu disebar-sebarin gitu loh. Orang-orang pada beli juga gitu. Kayak gitu. Supaya naikin lagi harga dolar gitu. Nah, sudah memulih ekonominya, baik lagi si investasi itu ke Amerika tahun 2014 sampai sekarang. Nah, karena ini pandemi mau lagi istilahnya akan berakhir lah pasti gitu ya. Nah, Amerika itu bakal cetak uang lagi sekitar 3.000 triliun dolar gitu. Ingat saya, coba ingat aja Bang Chandra. Nah, itu tuh bakal ada cetakan uang lagi dan bakal Indonesia itu bakal salah satu yang jadi targetnya. Kenapa jadi omnibus? Keluar. Cuman memang akhirnya di freelancer, entah itu dalam bentuk konsultan, agensi gitu ya, itu lagi rame banget sekarang. Orang tuh kadang-kadang nggak lagi nyari sesuatu yang benar-benar stuck di satu tempat. Gue pengen main kemana-mana, ya udah akhirnya jadi konsultan, jadi agensi gitu kan, semacam lah. Betul. Satu sisi kalau misalnya dari sudut pandang karyawan, itu mungkin jenis pekerjaannya itu relatif ke pekerjaan yang freelancer. Tapi kalau kita nggak nyaman jadi karyawan, ya satu-satunya cara untuk bisa fleksibel ya jadilah pengusaha gitu ya. Ya, betul. Oke, makanya muncul banyak startup ya. Oke, Kang Isal, silakan asik ya, kemana-mana nih kita membahas. Iya benar, kemana-mana ya, dalam soalnya nih. Dalam, bagus. Itulah fungsi dari bedah bakat guys ya. Oke. Nah. Tapi ini ada satu poin lagi yang menarik sebenarnya. Oke, silahkan. Kalau misalnya kita lihat bakat Kang Razil tadi, analytical, terus kan ke arah marketing gitu ya, digital marketing. Yang menarik adalah, ini perlu di-highlight menjadi pembeda dengan orang yang lain. Jago untuk melakukan digital marketing atau branding mungkin ya, lebih mendekati ke branding juga nggak sih nantinya, ujung-ujungnya? Bentar, aku mau nge-highlight dulu pertanyaan yang sebelumnya. Iya, kenapa? Yang digital marketing itu fungsinya kan dia agak-agak nge-highlight gitu ya. Apakah butuh apa aja? Nah, saya perlu ngasih tahu ada bedanya antara marketing sama sales. Kalau sales dia perlu banget interact sama individualization karena dia bakal masuk ke segmen yang dibutuhin. Itu sales mainnya. Jadi dia langsung ke angka yang dibutuhin. Jadi istilahnya tuh kita harus tahu dia masalahnya apa, kita incer incer apa yang dia sukain. Misalnya kalau gini lah di ibu-ibu misalnya, sederhananya gini, kalau misalnya ada anak-anak, sayang anak, itu tuh sales. Kenapa? Karena dia tuh tahu kebutuhan segmen, langsung di hadapan dia, langsung dia interact, agak komennya agak tinggi nih. Beli, ini mah butuh pisan pasti gitu. Jadi itu mainnya sales. Empatinya juga agak tinggi, kan dia mainin saan juga. Udahlah 20 misalnya. Misalnya kan gitu, ini mainannya sales. Nah, itu di sales tuh butuhnya kayak gitu. Kalau di marketing dia agak di belakang. Mungkin dia diobservasi di depan, tapi setelah tahu segmennya dia main lagi ke belakang, yang turun adalah sales. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus tentang sales sama marketing gitu ya. Nah, yang kedua itu pertanyaannya gimana TFI yang terakhir? Marketing itu kan tadi digital marketing gitu ya spesialisasinya. Nah, deket juga nggak sih ke arah branding? Oke, bagus pertanyaannya. Ke arah mengembangkan branding. Ada beberapa ada yang namanya tuh pekerjaan gitu ya. Ada namanya brand manager, ada brand eksekutif, ada brand strategis. Nah, itu agak gimana ya? Dia lebih ke produk juga sama butuh agak tim sih sebetulnya brand juga. Jadi misalnya kalau contoh sederhananya coba di searching deh. Brand manager, ada brand eksekutif, sama digital marketing itu agak beda. Karena kalau permainannya brand, nanti mainannya ke produk. Nah, kalau misalnya digital marketing itu apa yang dibutuhin sama pasar,
dan yang kedua itu diferensiasi sama produk yang lain, kompetitor. Memang ada sangkut pautnya, cuman dia tuh mainannya di data. Nanti yang ngolah itu di product manager atau di brand manager. Kayak gitu. Oke. Karena datanya dari digital marketing. Jadi marketing juga kan dia ngambil data ya. Ngambil data market. Nah, terus data itu tuh diambil lagi diolah lagi sama brand manager. Kalau perusahaan itu punya dua fungsi yang berbeda kayak gitu. Dua produk. Ya kan maksudnya kadang-kadang gini, kan Gojek itu dia produk apa brand. Sekarang GoPay, bukan GoPay ya. GoMassage misalnya, atau misalnya apa lagi? GoLive misalnya. Dia produk apa gimana? Dia kan brand. Nah, si brand itu tuh harus di manage gitu loh. Dalam berarti maksudnya gini. Mungkin nanti Givari lah yang lebih dalam, saya nggak mau terlalu masuk. Intinya kayak gitulah. Karena saya mau batasin masalah dulu. Yang lebih expert sini ada Givari. Iya. Intinya nanti kita undang di next. Udah bakat nih. Data awalnya ada di digital marketing, tapi nanti yang ngolahnya lagi di product manajemen, di product manager nanti, karena dia kan ngekualifikasi SWOT-nya dia. Ya kan? Pertanyaan biasa. Saya nggak pernah bikin itu. Nggak pernah. Tapi maksudnya gimana ya, marketing diri sendiri itu gimana? Konsep marketing itu diterapkan untuk diri sendiri, maksudnya untuk mengembangkan market diri sendiri gitu. Oke, saya menarik nih. Karena saya punya guru gitu ya, guru digital marketing. Nah, dia tuh bilang gini, lu nggak bisa mainin dulu digital marketing sebelum lu punya produk. Lu produknya apa yang di manajer gitu kan. Jadi itu salah satu pikiran saya ya bagi saya tuh bukan produk untuk pasar luas gitu. Ya nggak akan saya manage untuk gimana, untuk dipasarin, karena bukan. Saya tuh orang belakang, orang apa namanya, itulah lebih suka mainnya di belakang, tapi engagement-nya tinggi sama orang yang berkepentingan kayak gitu. Misalnya nih, ini orang berkepentingan nih, ya saya konsultan dia dan itu cocok. Nggak harus main yang di depan. Jadi orang berkepentingannya Kang Isal ya berarti. Itu agak rendah. Kadang-kadang jadi gitu, orang berkepentingannya Kang Isal gitu ya. Misalnya nih Isal nih mau jadi ya misalnya gitu. Nah, dia cocok banget nih main sama saya. Kenapa? Karena ya saya punya nilai yang tinggi. Saya bisa masarin dia, saya tahu apa yang cocok buat dipasarin sama dia, apa yang cocok untuk untuk Isal untuk dipasarin itu apa gitu. Ayo pasarkan diri saya. Di produk kamu Sal. Ayo, gak apa lah, anggap saja aku produk yang bisa menghasilkan. Ayo jual Jil. Saya tuh nggak bisa di direct. Punya ini sendiri ya udahlah. Ayo. Ya. Ini aja main ke sini. Dipaksa. Saya kerja di sini dia nggak mau. Ya udahlah. Lu maunya apa sih gitu? Saya udah bilang ke Isa toh. Agak jelek juga sih ngomongnya, pernah. Pernah ngarahin tapi ke tempat-tempat yang memang saya tidak in. Arahnya bagus gitu, tapi aduh enggak deh Jil gitu pernah sih. Ya udah, empati saya rendah, memang maafkan. Bagi Razil maximize di sana, bagi kalian saya sama-sama rendah empatinya. Gak cukup maximize. Self assurance dan empati ya kita agak jongkok sih. Kira-kira yang membuat Kang Razil tadi seperti itu, misalnya tadi saya nanya kan kenapa nggak memarketingkan diri sendiri. Itu salah satunya dipengaruhi oleh bakat apa ya Kang Isal? Kenapa? Karena self assurance. Aku ngerasanya, aku lihat self assurance-nya cukup rendah. Jadi kayak
Enggak deh. Terus signifikan juga lumayan ya, nggak terlalu tinggi kayak di belakang aja deh. Signifikan tuh mempengaruhi juga gitu. Karena tadi teh ada ini ya, saya ngobrol sama teman saya terus lihat transnappingnya, signifikan nomor 1, tapi ini bukan Givari yang lain ini. Givari sama 1 signifikan. Ini yang lain. Nah, beliau itu dengan signifikan nomor 1, dia tuh kalau kamu senangnya apa sih, tampil, dan itu tuh literally tampil tuh menonjolkan diri, ini loh gue ada gitu. Itu kaget juga lihat postingan Instagramnya tuh hampir semua muka dia kayak oke, dia nyanyi juga, dia cover lagu, dia voice over, wow gitu loh. Itu signifikannya parah sih. Ini banget bukan mahasiswa Manchester aja. Apa asal bukan mahasiswa Manchester aja? Janganlah bahaya. Yang ada banyak fotonya itu. Parah. Nah, lanjut next. Razil ini kayaknya emang orang belakang layar karena signifikan dan self assurance sih aku ngelihatnya. Betul. Ditambah lagi karena memang kenapa kemudian lebih in ketika terikat dengan suatu organisasi, karena tadi butuh sistem, dan sistem itu ada dalam suatu organisasi atau institusi. Makanya tadi ada konsistensi kan. Orang konsistensi itu suka terikat dengan hal-hal yang jelas, dengan hal-hal yang sistemnya tuh udah jelas. Kalau nggak jelas ya buat sistem sendiri kayak gitu. Betul, udah gitu aja benar. Nggak ada yang isi diomongin lagi. Ini udah cukup jelas. Udah cukup jelas, sorry. Halo. Halo, kedengeran. Oke. Kok santai aja. Ayo dilanjutkan. Oke, itu learner emang terasa banget sih. Teh Evi, Rajil ini tuh dulu tuh bukan pertama kali saya belajar waktu itu Scrum. Scrum tuh kayak pola bekerja gitu ya. Itu Rajil tuh udah tiba-tiba udah menguasai, aku mau jadi Scrum Master, Sal. Wow, serem bos. Oke, ternyata itu dari learner ya. Agile. Apaan tuh Agile? Jil, udah baru lagi aja. Kemarin Scrum belum beres, sudah ada Agile sekarang. Jelasin. Wah, ini Agile Master. Oke, Jil, siap. Tapi walaupun fokusnya di nomor Lu sempat pernah ini enggak? Tapi udah pernah kita lakuin, coy. Iya. Pernah kepikiran ini? Sempet apa? Halo? Epi? Pernah kepikiran pengen jadi programmer gak? Apa gimana? Programmer. Iya, ada salah satunya sih. Dulu sempat kepikiran dan itu benar-benar kesempatan yang luar biasa sih. Jadi sebenarnya di elektro juga nyambung banget sama coding beneran. Bikin program header. Iya, tapi cuman yang saya dalamin itu bukan program bahasanya nggak begitu ini. Programnya program logika, bukan program bahasa. Karena program bahasa saya bisa, cuman ya mainannya ke Arduino, tapi yang masih basic nggak agak dalam. Oke. Siap. Ini Fari kayaknya mau ngomong nih. Oke. Ini musik dari mana ya? Enak banget. Musik. Bahasa itu enak banget, bukan mengganggu ya. Enak banget emang ya. Anaknya tuh emang ini aransemen banget. Apa sih? Silakan Teteh Evi. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sambil nunggu Teh Evi, ini bagi teman-teman tadi, ini chat aku kehapus hilang, jadi aku seingatnya tadi ya. Ada yang mau nanya ini kalau tes gimana? Nanti kalau tes silahkan di grup, nanti kita ada linknya untuk pendaftaran ya. Nanti kalau enggak langsung chat aja ke aku, kalau enggak ke Teh Evi buat dapetin akses buat tesnya gimana nanti. Nah, untuk tadi ada pertanyaan juga aja sambil nunggu, gimana sih buat ningkatin bakat responsibility? Mungkin dari Rajil bisa memberikan pandangan gitu. Lu kalau mau, sebenarnya fitrah ya kan, bakat itu tidak berubah dan tidak bisa dinaikin dan diturunkan. Tapi ini mungkin sudut pandangnya gimana sih kita tuh mengerjakan sesuatu di sudut pandang responsibility gitu. Sambil nunggu Teh Evi. Ini ada di podcast saya sebetulnya. Woi, silahkan dipromosikan, lumayan lah.
podcast saya namanya Kuota Malam. Nah, itu mah nggak ada yang lain namanya Kuota Malam, cuma saya doang. Sorry. Emang namanya agak lucu sih. Tapi saya ngasih tahu satu hal. Itu ada prinsip hidup saya. Ada gini. Mohon maaf ya teman-teman, ini kita ngomongin ayat Al-Quran lagi. Bagi guru saya itu penghafal Quran tuh nggak harus ngafalin satu mushaf semua, enggak. Kata guru saya itu bahkan kalau kamu cuman menjaga satu ayat Al-Quran, kamu udah jadi penjaga Al-Quran gitu. Nah, salah satu ayat Al-Quran itu yang paling dalam, dan itu tuh bagi saya tuh ini aja satu ayat aja, ini bagi saya kayaknya cukup gitu ya. Saya nggak satu ada 3 sebetulnya, yaitu di surat ini Al-Insyirah, dan teman-teman tahu suratnya, bahkan artinya misalnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya apabila bersama kesulitan akan ada kemudahan. Nah, itu luar biasa gitu. Ya kalau misalnya ini ada misal nih jago bahasa Arab, misalnya fa inna ma'al usr, jadi pakai alif lam, ya kan? Alif lam itu kan kayak de gitu kan, ya kan? Ada apa namanya itu? Penekatan gitu ya. Penekatan. Itu benar-benar itu. Penekanan. Penguatan. Penekanan, penguatan. Satu hal itu al usr, ya kan? Kesulitan itu ma'al usri, fa inna ma'al usri yusron gitu kan? Yusron itu nggak pakai alif lam, benar nggak? Iya. Apa artinya? Ya kemudahannya tuh banyak. Bayangin, terus diulangi lagi, fa inna ma'al usri yusron gitu. Jadi bersama dengan kesulitan itunya itu diulangi lagi itu. Tapi kemudahannya tuh ada banyak. Jadi luar biasa. Jadi berarti ada satu kesulitan, pakai alif lam, tapi semuanya tuh dicabang-cabangin gitu ya. Si kemudahannya itu ada banyak. Nah, ada satu ayat Al-Quran itu yang luar biasa, yaitu adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan itu semua kemudahannya, ya kan? Kemudahan yang banyak walaupun kesulitannya satu. Kenapa? Karena ya hidup kita itu ya antara dari satu tantangan ke tantangan yang lain, kesulitan satu ke kesulitan yang lain, benar nggak? Nah, supaya ngadepin itu ada satu ayat yang luar biasa powerful, itu ada ayat setelahnya. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kita telah selesai melakukan satu urusan, ya selesaikan lagi urusannya setelahnya gitu. Ya, jadi nge-repeat lagi, udah beres yang ini ya udah beresin lagi. Beresin lagi. Jadi istilahnya tuh entah itu sesuai jadwal atau itu sesuai dengan prioritas, ya selesaikan gitu. Jadi istilahnya bagi saya tuh ya mungkin bukan apa ya, istilahnya lebih ke filosofi lah, filosofi kehidupan kita. Kamu juga pasti bisa ngelakuin hal itu kok, kayak gitu. Karena ini ayat Al-Quran, bukan saya yang ngomong, tapi ini ayat Al-Quran. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insya Allah lah semuanya, semua kesulitan kita dari apa namanya tuh, dari amanah kita yang kita mungkin kita sebut sebagai tantangan lah, kesulitan, dengan cara ya fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mantap. Fa'inna ma'al, bukan ba'da ya. Fa'inna ba'dal usri yusra bukan ya, tapi ma'a ya. Oh ya. Sudah ahli bahasa turun. Enggak. Oke, beda kelas ini, Pak. Silahkan Teh Evi mau yang di-share? Teh Evi kayaknya masih nyari datanya. Halo. Oh ya. Oh, ada data lagi. Wih, asik nih Teh Evi. Halo. Keluarkan semua Teh, keluarkan. Ayo keluarkan. Ya. Apa gini? Asik nih ada Teh Evi, pembanting banget. Pembanting. Kayak sidang pleno loh ya. Kita ngomongin apa tiba-tiba ada Teh Evi yang ngasih data gitu loh. Wah, bener loh kayak gini. Gila, ini sidang pleno. Terus kayak diuji lagi. Bener gak sih Jil gini kayak gini? Terus dia ngeluarin data lagi. Wih, keren banget. Iya, makanya Teh Evi akan menjadi dosen. Ih, keren banget. Amin ya. Kita daftar jadi mahasiswanya, Jil. Wah, keren banget. Ini udah pengalaman banget Teh Evi. Menang Unisba. Ya Teh, langsung Teh, kasihan si Teh Evi mau nge-share sini. Ayo. Digangguin terus. Enggak. Tadi ada yang menarik sih sebenarnya. Aku kayak coba menganalisa dari CV-nya Kang Razil. Pernah aku komenin ya di grup. Oh, dilihatin CV-nya, coy. Iya.
Terus ngelihat summary-nya. Itu saya baru pertama kali ngelihat ada orang yang sejujur itu bilang kalau kamu bilangnya gimana ya, persisnya aku lupa. Tapi intinya kamu mengakui bahwa kamu memiliki empati yang rendah. Itu menarik banget. Karena Ya saya iya, nggak pernah emang ngelihat, gimana? saya nggak pernah Kenapa? ngelihat CV yang kayak gitu. Karena Kalau kebanyakan misalnya dari ngaku kita empatinya rendah, itu akan mengurangi ekspektasi orang terhadap kita. Daripada orang berharap saya itu nah itu menarik. memperbaiki apa namanya tuh ekspektasinya, ya udah tinggal bilang aja, saya tuh kalau mau saya ngomong tuh apa adanya, lo harus siap-siap aja menerimanya kayak gitu. Oke. Kang Isal itu lahir dari bakat apa ya? Enggak, justru karena lahir dari talent mapping, coy. Kalau saya nggak tahu Bukan, talent nggak mapping, semua, tapi nggak semua orang loh. Misalkan aku, Jil, CV aku tuh nggak ada kelemahan, aku nggak liatin. lah, kalau gue harus liatin supaya orang tuh nggak ekspektasi aja. Ya, kalau saya mau ngomong ya Oke, itu bak-bakan adalah aja. bagian dari bakat. Itu dari bakat. Nggak ada bakat Bakat apa? apa-apa. Bakat empati yang rendah. Ada itu. Itu bakat empati yang Itu rendah. dari latar belakang nggak sih? Konteks berarti gimana sih? Enggak. Bisa, tapi itu yang paling penting adalah analytical sebenarnya. Oh, data, Karena fakta. jadi self criticism dan melihat itu secara realistis. Lucu ya bahasanya, Kan mengkritisi self diri criticism sendiri. sebenarnya. Iya, sebenarnya kritis itu nggak cuma buat orang lain. Kalau buat analytical, kalau misalnya ada yang salah, dia pasti ngekritik dirinya dia sendiri dulu. Biasanya Ya sih, benar. itu juga ngaruh gitu loh sama diri, makanya overthinking dari sana juga kan. Ya sih, benar. Nah, yang menariknya justru yang ingin saya highlight di sini, Ya, di awal itu Kang Razil sempat bilang bahwa sebenarnya bakat communication-nya Kang Razil itu lemah, tapi bisa seluas ini loh ngomongnya gitu. Bahkan dari tadi saya dengerin lancar banget gitu. Dan seneng banget gitu, sharing kayak benar-benar udah terlatih, dan ternyata memang prosesnya itu ada proses lah gitu. Artinya ada proses yang membentuk Kang Razil itu bisa sampai ke tahap ini. Tadi kan bilang juga kalau misalnya dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki, akhirnya itu bisa membentuk Kang Razil untuk mengasah diri untuk belajar komunikasi, belajar untuk presentasi dan public speaking di hadapan orang-orang. Gitu nggak, Kang? Gitu ya. Nah, banget. Ini menjadi menarik karena berarti ini nggak bisa dibantah. Apa ya? Berarti asumsi yang berlaku buat Kang Razil gitu ya, ini tidak ada weakness fixing, dalam artian Kang Razil ini meskipun tadi analitik gitu ya, kan analitik biasanya lihatnya lemahnya mulu gitu ya, tapi ternyata dari segi mindset-nya bisa saya bilang kalau Kang Razil ini nggak weakness fixing tapi strength building. Kenapa? Karena tadi ya tahulah communication-nya rendah, tapi nggak kemudian melemahkan diri bakat yang lain, karena memang kan kalau kebanyakan orang itu ketika tahu apa lemahnya, dia tuh berfokus pada yang lemahnya aja. Jadi lupa sama bakat-bakatnya yang lain. Nah, Kang Razil ini nggak berfokus pada the best in a role or get there exactly the same way. Bahwa untuk mencapai output tertentu, itu caranya nggak harus kayak orang lain, nggak harus kayak Kang Isal. Misalnya kalau Kang Isal kan jago nih public speaking-nya. Kang Razil itu apa harus kayak Kang Isal? Jadi kayak ya udah latih diri untuk kayak Kang Isal nih misalnya apa nih Kang Isal kegiatannya biasanya? Sering untuk bisa memaksa diri tampil di depan orang, tapi kemudian hati itu nggak nyaman. Kalau saya tangkap tadi, sebetulnya Kang Razil ini menggunakan bakat responsibility-nya untuk meng-embrace communication-nya. Makanya, kenapa tahu sih? Makanya tadi kemudian, kenapa bisa terlatih communication-nya, bukan karena berfokus pada communication-nya, tapi berfokus pada responsibility-nya. Dengan berfokus pada responsibility-nya, secara nggak langsung, communication bisa dapat juga ya, gitu. Tanpa harus bercapek-capek untuk ngejar gimana caranya biar bisa dapat communication yang baik. Jadi, intinya, the best in role can deliver the same outcomes, but use different behavior. Gunakan behavior yang berbeda, nggak harus menonjol, nggak harus sering tampil, tapi dilihat dari sisi tanggung jawab apa nih yang saya harus selesaikan, dan itu yang meng-embrace dan mendorong Kang Razil untuk kemudian belajar.
Berarti teh kita tuh sebenarnya sorry potong. Kita tuh bisa menjadi apapun dan mengerjakan apapun dengan use different behavior itu ya. Different behavior. Ya Different kayak behavior and different talents. saya mau konsul dikit. Berarti aku emang signifikan aku jongkok nih teh. Kayak Tapi kamu masih merasa kelihatan bagus sebenarnya. itu kayak aneh gitu, orang-orang mikir kamu signifikannya tinggi ya Sal gitu, yang gitu-gitu. Enggak kok, aku rendah, malah semangat aku untuk tampil itu ada pesan-pesan yang ingin aku sampaikan, ada informasi yang aku ingin sebarluaskan. Itu berarti dari communication atau connectedness? Enggak lah, nggak mungkin connectedness. Tapi yang paling utama pasti communication. Communication itu bikin orang ini juga kok, apalagi kalau misalnya nggak ada bakat introvert kayak analytical dan intellection ya. Kalau misalnya itunya nggak terlalu tinggi, itu justru masih bisa tampil gitu loh. Communication-nya kuat, justru jadinya mirip-mirip kayak signifikan juga. Cuman beda, mungkin kepentingannya adalah untuk bicara. Tampil dan sesuatu yang kamu anggap berharga itu adalah ketika kamu mendapatkan reaksi. Betul. Bukan Aku senang dapat feedback. Gak harus apresiasi tapi reaksi. Enggak. Feedback mungkin lebih. Aku lebih baik komen daripada like. Feedback mungkin. Okay. Lebih suka dicaci daripada dipuji. Asik. Iya, bener. Aku lebih baik dapat feedback. Aku kayak apa sih yang perlu diperbaiki gitu-gitu, Jil. Tapi kalau dipuji, wah iya gimana ya, keren. Wah ini kayak apa sih gitu. Malah aneh. Halo GR. Enggak, kalau lu gimana sih? Ya udah lanjut. Diuji itu ada P di tengahnya. Coba kita hilangin P-nya dari uji. Diuji, coy. Yaudah. Teh kok hilang sih share screen-nya? Ini kita mau menyidang aja. Gak boleh nih, gak boleh berhenti nih. TF itu luar biasa nih tadi penyampaiannya. Udah. Itu ada satu lagi slide yang bulat-bulat tadi. Tadi Givari sampai komen coba. Sampai gereng-gereng gitu, cuy. Tapi emang keren sih ini TF ini. Iya. Panelis gitu loh, kita lagi ngomong. Teh, ayo keluarin Teh. Keluar si ahli ininya. Ahli gizi. Yuk bisa yuk. Ya, pokoknya intinya gitu. Bedanya weakness fixing sama strength building tuh, kalau weakness fixing itu prevents failure. Jadi gimana caranya supaya apa yang kemudian jadi kelemahan kita itu nggak jadi kesalahan gitu, nggak jadi kesalahan. Jadi kita fokusnya sama apa yang kurang aja, kita lupa sama apa yang kita miliki. Kita berfokus sama apa yang nggak kita miliki kalau weakness fixing. Tapi kalau misalnya strength building itu leads to success. Jadi kita berfokus pada kelebihan kita nggak capek sama kekurangan kita tuh apa, tapi tahu-tahu ternyata kelebihan kita udah mengcover kelemahan kita ya gitu. Jadi kayak banyak banget lah hal-hal yang bisa temukan gitu tanpa kita sadari bahwa aku tuh sebenarnya nggak suka ini, tapi ternyata bisa tercover ya dengan bakat-bakat lain yang ternyata nggak aku pikirkan sebelumnya. Contohnya tadi adalah bakat responsibility itu ternyata menolong untuk bisa melatih bakat-bakat lain yang memang kurang. Nah, intinya itu sih. Jadi talents become strengths itu kayak gimana sih gitu. Jadi kayak merubah talent menjadi kekuatan itu gimana. Setiap orang tuh pasti punya talent, semua punya. Dan talent itu ada dari lahir, bawaan. Tapi kemudian menjadi berbeda itu adalah di strength-nya ini. Orang itu bisa jadi strength atau enggak, itu bergantung sama knowledge dan skill-nya. Nah, makanya sebenarnya kita nggak cukup ya cuman tahu talent aja. Jadi perlu juga dilatih dengan skills dan juga dapat input ilmu. Dan itu kombinasi itu tuh nanti kita sebut sebagai teknik. Nah, kalau kemarin dari sharingnya Kang Raffi gitu ya, Kang Raffi itu bilang kalau saya itu sebetulnya dulu enggak tertata banget gitu. Maksudnya enggak kalau bikin to-do list detail gitu enggak. Tapi bakat kesatunya katanya disiplin, justru termotivasi untuk mempelajari sebetulnya manfaat dari pengembangan bakat disiplin itu kayak gimana ketika tahu hasil talent mapping. Nah, dari situ pelajaran yang bisa kita ambil adalah sudah mulai melek bakat dan mempelajari tekniknya itu gimana supaya bisa lebih optimal. Karena talent ini sifatnya netral. Talent ini sifatnya netral, bisa diarahkan jadi health
healthy atau unhealthy. Bisa jadi negatif atau positif. Tapi Toxic. akan menjadi terasah positif ketika kita punya tekniknya. Contoh ya, orang empati. Kalau misalnya orang empati itu diarahkannya negatif, dia tuh hobinya nyinyir. Suka ngegosip gitu. Tapi Kelebihan. kalau misalnya empatinya positif, kita lihat. Kalau empatinya positif, coba lihat psikolog-psikolog yang bisa membantu kliennya menangani terapinya, permasalahan mentalnya, itu membutuhkan bakat apa? Itu salah satunya bakat empati loh. Nah, jadi without technique is merely a bad habit. Kalau nggak ada teknik, jadinya membentuk kebiasaan yang jelek. Dan orang yang kalau Malcolm Gladwell itu bilang seseorang itu untuk bisa expert atau strength pada satu bidang tertentu, modalnya itu membutuhkan 10.000 jam. Tapi kalau orang itu udah bertalenta, sebelum 10.000 jam dia sudah bisa mencapai aktualisasi dirinya. Jadi penting banget untuk mengenali talent kita dan juga mengasahnya gitu sih. Gitu, udah deh. Ya. Nah, emang perlu ada sesi khusus ya, TFI. Pembahasan itu 3 jam nanti buat TFI. Wow, kita akan menjadi penontonnya, Jill. Terus geleng-geleng. Parah. Keren gila. Ya, emang setuju sih, emang yang tadi ada skill, ada knowledge itu menarik karena kadang orang, aku udah bakatnya bagus nih, produktif segala macam, tapi ketika bakat disiplin, aku pernah nemu ya saudara aku sendiri, disiplinnya tinggi, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Setelah digali-gali, dia tuh disiplin, dia suka ke rutinitas, dan rutinitas dia tuh adalah mager dan tiduran. Ya udah, akhirnya fokusnya, jadi akhirnya tidak produktif, akhirnya dia menjadi orang yang mager aja. Jadi kalau misalkan ditanya rutinitasnya apa, ya malas-malasan, tiduran gitu. Rutin dalam kemageran, itu bahaya juga. Oke. TFI hilang. Oke. Ya udah. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, Razil? Saya nanya apa ya? Enggak deh, enggak ada yang tanyain. Belum ada. Oke. Ya udah. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Gifari, ada mau bertanyain? Gak ada. Cukup. TFI ada mau disampaikan lagi? Closingnya udah sih dari TFI itu keren banget. Tadi closing yang cukup menarik ya. Jadi emang saya sendiri jadi pengen terus belajar ya. Kerasa emang ketika kita mempelajari bakat itu, kita lebih mengenal diri sendiri dan kita bisa lebih produktif mencari knowledge yang bisa mendukung bakat-bakat kita supaya lebih produktif. Itu karena kita adalah kumpulan informasi yang kita nikmati, kita adalah kumpulan referensi yang kita dapati. Jadi informasi referensi itu menjadi modal juga untuk mengembangkan bakat kita. Gitu. Nah, makasih Kang Razir Rampriantiyadi hari ini sudah sharing tentang bakatnya, dan tadi juga udah dibahas banyak tentang responsibility. Semoga dengan pembahasan bakat seperti ini kita bisa lebih tercerahkan ya. Jadi sebenarnya orang yang diundang ke sini itu konsultasi gratis, Jill. Wow. Apalagi sama TFI di sini ya sebagai magister psikologi di Universitas Indonesia. Insya Allah semoga program magisternya diberikan keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dampak manfaat yang lebih luas. Karena spoilernya TFI ini lagi fokus banget di SMK ya, Jill. Mungkin nanti bisa banyak ngobrol aja sama TFI diskusi tentang SMK karena cukup menarik. Emang vokasi SMK ini kita fokus ke SMA mungkin ada juga teman-teman yang fokus ke SMK, tapi dari segi psikologi, dari segi hal-hal lainnya mungkin itu bisa banyak banget digarap gitu ya. Oke, mungkin itu dibahas di luar forum. Makasih closing yang bagus dari TFI. Ini ada yang nanya kapan ada lagi ya. Insya Allah kita kalau tidak ada hambatan ya dan rezekinya aman, kita rutinkan setiap Sabtu malam itu di Bedah Bakat.
di TM Karir ya. Ya teman-teman stay tune dan boleh menyebarluaskan acara ini kemanapun ya. Iya. Jadi minimal mah Razil bawa teman-temannya kayak ada Givari gitu nggak apa-apa. Gitu. Nggak tahu nih apakah ada murid saya atau enggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Soalnya ini juga bagi Satu lagi, saya. Sal. Satu lagi, Sal. Mungkin sebelum penutup. Saya kira datang ke sini tuh bakal digibahin kayak gimana, ternyata malah dapat insight lagi. Wah, bener kata Isal. Ini menjadi konsultasi yang luar biasa gitu. Bukan cuma misalnya kita bedah lagi diri kita, maka kita jadi malah ngerti kenapa diri kita kayak gini. Kenapa. Oke, mungkin jadi istilahnya gini, kalaupun orang ngebahas diri kita, jadi kita tuh harus paham, oh kita bakal dapatin informasi tambahan. Jadi kayak gitu sih. Kita harus belajar banget dari time mapping ini, salah satunya gitu. Kita ngegibahin diri kita, sebetulnya justru untuk kita bikin nama kita banyak belajar. Wah, kita keren banget. Iya. Jadi emang bukan untuk Alhamdulillah bukan untuk menggibah ya, tapi untuk emang sebenarnya improve. Bagi saya sendiri ini kayak belajar lebih juga gitu ya untuk konsultasi langsung seperti ini. TFI juga sama, kita sama-sama belajar. Jadi siapapun sebenarnya yang jadi pembicara di sini, sebenarnya kita saling belajar dan benar-benar menguatkan lagi ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya. Oh, mau ngasih tahu ini kayaknya kekurangan nih di flyer. Harusnya ada TFI di sana. Dia expert, coy. Jadi gini ya, biasanya hostnya tuh gantian, aku TFI, tapi yang teknis di sini ya tetap aja ada dua-duanya. Tapi keren banget ini tuh, justru adanya TFI itu bikin kayak data itu tuh bagus gitu. Kita permainan obrolan kita tuh jadi menarik tuh justru karena ada TFI. Keren banget. Harusnya dicatumin ke flyer, expert. Kan tadi saya ada expertnya ya, talent expert. Kalau ini mah expertnya expert gitu. Gimana? Talent mapping expertnya. Itu Kang Muharram, insya Allah ada lagi kita rutinkan, doain ya supaya istiqomah di Sabtu malam. Jadi malam mingguan di sini ya belajar kita insya Allah ya. Boleh disebarluaskan ke teman-temannya. Oke, gitu Jill ya, Tevi dan teman-teman semuanya. Kita cukupkan saja ya sudah. Pesan terakhir buat Faiz Givari, silakan jadikan Anda talent untuk berada di sini ya. Tidak akan kami gibahi, hanya akan kami telisik lebih dalam. Iya betul. Jangan malu, justru Anda akan jadi dari startup jadi dekakorn langsung. Terima kasih Rajio sudah mempromosikan ini ya. Wah, nanti Kang Razil jadi pengupasnya ya. Oh iya, kan saya marketing ya. Jadi kita bisa diskusi gini ya, siapapun bisa berpendapat sebenarnya ya. Jadi open mic dan open cam aja. Wow. Razil boleh minggu depan ikutan juga diskusi aja kayak gini. Teman-teman juga boleh open cam, open mic, kita diskusi nggak apa. Pak Isgipa ini harus minggu depan insya Allah mau ngundang. Insya Allah minggu depan rencananya mengundang Teh Tristi. Teman-teman di sini kalau yang mau pengen tahu terkait dengan bakat intellection, silahkan bisa datang ya. Itu keren banget. Minggu depan hari Sabtu. Itu keren banget. Keren banget. Razil itu emang marketer dan seller nih, bahaya emang Razil. Itu keren banget loh Teh Tristi itu. Dia tuh banyak orang yang butuh pekerjaan karena dia tuh justru dia yang bikin pekerjaannya. Gila kayaknya Teh Tristi. Aku belum tahu terlalu kenal Teh Tristi, jadi kayaknya perlu ikutan minggu depan ya. Semua tuh ini iyalah kan lu hostnya. Oke, kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Amin. Dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasihan teman-teman sudah bersilaturahmi pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah bakat selanjutnya. Saya kembali lagi ke TFI sebagai MC yang membuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup tadi. Ya saya bingung ya teman-teman, sejujurnya harus nutup apa lagi. Tapi intinya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Pertama-tama untuk Kang Razil ya, karena bersedia untuk diundang ke sini dan memberikan banyak insight. Sejujurnya saya benar-benar gak ada bayangan kalau misalnya makna dari responsibility itu tuh sedalam itu gitu ya. Karena perpaduan analytical jadi deep gitu ya, so deep. Oke, jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk sharingnya dan pengalamannya juga, termasuk buat teman-teman di sini, termasuk Kang Isal juga yang sebagai moderator untuk Beda Bakat, beserta teman-teman yang lain, ada Kang Givari, terus ada Kang Yahya,
Siapa lagi nih? Nggak mungkin saya sebutin satu-satu ya, tapi intinya terima kasih banyak. Langsung saya tutup saja diskusi kita hari ini. Sudah baca basmalah ya? Sudah baca hamdalah ya tadi ya? Saya agak panik. Oke, kita tutup aja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu dong guys, yuk. Open mic, open cam. Tadi udah ya? Bukannya udah di foto? Foto, tapi nggak ada mukanya tadi. Aku ngajak open cam. Oh ya. Ayo yuk foto yuk bentar. Dinyalain videonya. 10 mundur ya. 10, 9. Givari menampakkan jati dirinya. Di tempat kerjanya, coy. Di tempat ngefilmnya, coy. Gila, itu tempat Terus. yang banyak sekali di screenshot, coy. Tempatnya cuma ini doang. Ini ada Yulianti Yuli Fawas gak sih? Ayo yuk kita buka apa namanya? Kamera. Yahya, kamu Harom. Ini Faiz Givari ini tempat saya belajar juga nih. YouTube-nya pas gratisin tuh keren banget. Parah. Keren. Wih, Kang Muharram gaya banget pakai jas. Belajar malam ini pakai jas. Halo Teh Yuni. Malam minggu sebetulnya malam minggu. Itu habis malam minggu, coy. Coy. Teh Yuli. Teh Evi, Teh. Mana sih Teh Evi? Terakhir. Oh, terakhir. Teh Alivia, Teh Kemala. Kang Yahya boleh. Nah, kita tunggu Teh Evi muncul, kita langsung foto ya. Yang ada Terima kasih teman-teman udah menyimak ya. Ini luar biasa sekali. Nah, oke. Lihat kamera semuanya. Oke. Saya yang screenshot ya, izin. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Saya mau save dulu. Ganti gaya teman-teman ya. 1, 2, 3. Mantap. Kang Yahya. Oke, hatur nuhun semuanya. Ya, mau open cam nggak? Kalau mau kita print screen lagi nih. Udah ya? Ya udah deh. Yuk sampai jumpa di grup ya.